Lagi pula, di kehidupan game sebelumnya, dia hanya pernah menghadapi naga ini saat dikendalikan iblis. Mencari celah yang mematikan, Lesto dan Guerrel langsung membalas dengan tarian kehancuran. Ia bersumpah tak akan menyia-nyiakan kesempatan emas berduel satu lawan satu ini. Namun sang Raja Sihir pantang mundur. Hujan serangan destruktif tanpa ampun membombardir area pertarungan mereka. Berdiri gagah di sisi familiarnya, aura tempur Lesto meledak-ledak. Ia tersenyum gila, menikmati setiap detik pertarungan melawan eksistensi absolut di hadapannya ini. Genggaman tangannya pada pedang kayu itu mengerat secara naluriah. Jauh di lubuk hatinya, ia berharap pertarungan epik ini tak akan pernah berakhir terlalu cepat. Namun ingat, misi utamanya adalah menundukkan sang naga hitam, menyelamatkannya dari belenggu takdir yang tragis. Demi mewujudkan keajaiban itu, di detik ini juga, ia wajib meraih kemenangan mutlak. Lesto melompat menembus bahaya, menginstruksikan familiarnya untuk menerjang. Inilah penentuannya, aumnya membelah langit. Mengamuk, sang monster mulai membombardir arena dengan gelombang api yang mematikan. Lesto dan sang Direwolf menari di antara kobaran api, mendekat demi melontarkan serangan fatal. Insting Lesto menyadari satu hal, menghindari amukan naga ini tanpa luka serius ternyata terlampau mudah bagi mereka. Amukan sang naga hitam memang brutal dan menghancurkan. Namun di balik gelombang kehancuran itu, terdapat celah pertahanan raksasa yang sengaja dibiarkan terbuka. Tunggu, ada yang aneh di sini, batin Lesto curiga. Biarpun wujudnya masih naga muda, monster di hadapannya ini tetaplah sosok legendaris bergelar sang Raja Sihir. Gila! Pola serangannya terasa terlalu mudah dihindari. Seolah naga ini sengaja mengulur waktu, pikirnya di tengah tarian maut, terus menghindar dari tebasan cakar mematikan sang monster. Otak Lesto berputar cepat. Naga ini pasti punya jurus absolut yang mustahil dihindari, seperti semburan napas naga. Namun jika intuisinya tepat, misteri di balik pertarungan ini tidak sesederhana kelihatannya. Detik berikutnya, naga hitam itu bangkit bertumpu pada kaki belakangnya, raungan dahsyatnya merobek gendang telinga, sebelum melepaskan semburan napas naga yang melesat bagai komet menuju Lesto. Alarm bahaya di otak Lesto menjerit menyuruhnya lari. Tapi tubuhnya membeku. Tanpa ragu, ia meledakkan aura penguatan fisik secara maksimal, memasang kuda-kuda perisai, dan menantang langsung tatapan mata sang naga. Menyaksikan aksi bunuh diri Lesto, Guerrel dan sang naga hitam sama-sama terbelalak tak percaya. Menangkap raut kebingungan monster itu, ujung bibir Lesto tertarik ke atas. Sudah kuduga, menjinakkan eksistensi selevel naga hitam, butuh lebih dari sekadar kekuatan brutal, mengandalkan pukulan fisik semata. Cara picisan seperti itu jelas tak akan membuahkan hasil. Sang monster merespons dengan meledakkan lautan api sihir yang kejam. Namun Lesto berdiri kokoh bagai karang, menelan seluruh gelombang panas itu dengan tubuh telanjangnya. Panas. Rasanya seperti dilelehkan di inti neraka. Kepadatan sihirnya sungguh tidak masuk akal. Sebersih teror merayapi benaknya. Apa hipotesisku meleset? Tulang dan dagingnya terasa seakan bakal menguap menjadi abu dalam hitungan detik. Begitu badai api itu memudar, Lesto nyaris roboh ke tanah. Namun, saat ia mengecek kondisinya dan sang familiar, keajaiban terjadi. Fisik mereka sama sekali tidak terluka sehelai rambut pun. Sang monster tiran itu kini menundukkan kepalanya, patuh di hadapan Lesto. Menghembuskan napas lega, Lesto tersenyum penuh kemenangan. Dugaannya terbukti akurat 100%, sang naga hitam sejak awal enggan merenggut nyawa mereka. Firasat tajamnya tentang serangan buas yang terkesan sengaja dihindarkan, ternyata benar adanya. Satu-satunya ancaman yang nyaris membuat jantungnya copot hanyalah ilusi semburan napas naga tadi. Dari teror itulah lahir sebuah kalkulasi gila. Bagaimana jika napas mematikan itu hanyalah gertakan yang bisa ditahan mentah-mentah? Dan boom, perjudian mautnya membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Secara visual, serangannya tampak identik dengan kehancuran mutlak, tapi nyatanya, sang naga sekadar menciptakan cangkang aura sihir luar yang padat, sementara bagian inti semburannya kosong melompong tanpa daya hancur. Gila, trik manipulasi ilusi tingkat dewa ini membutuhkan kendali mana yang absolut, keterampilan mustahil yang hanya bisa dieksekusi oleh eksistensi bergelar sang Raja Sihir. Menatap lurus sang monster, Lesto berseru, tapi yang menjadi misteri terbesarnya, apa motif sebenarnya naga ini sampai rela melakukan sandiwara serumit itu? Tepat pada detik itu, layar sistem biru pendar tiba-tiba muncul di hadapannya. Sistem menyatakan bahwa sang naga hitam menaruh rasa hormat yang mendalam padanya, bukan sekadar karena kekuatan maupun otak cerdas Lesto, melainkan karena kebanggaan tak tergoyahkan.
serta tekad Lesto melindungi umat manusia, persis seperti para leluhur naga kuno. Peringatan sistem, naga hitam kini dapat ditundukkan, lakukan. Titah Lesto dengan aura mendominasi. Tabir misteri akhirnya terungkap, selama ini Lesto hanya sedang diuji oleh sang naga. Makhluk agung yang mewarisi ingatan leluhurnya, sang dewa pelindung penjaga kedamaian benua ini, bagi ras naga agung, menumpahkan darah orang tak bersalah adalah dosa besar, pantas saja. Di balik wujud brutalnya, monster ini sejak awal menolak menyakiti jiwa luhur seperti Lesto. Tergugah oleh tekad mulia Lesto, hati sang raja sihir akhirnya luluh untuk mengabdi. Tanpa keraguan sedikit pun, Lesto menerima ikatan jiwa dari sistem, lalu mengulurkan tangannya pada sang legenda. Tentu saja, untuk itulah aku melangkah sejauh ini, demi menjaga kehormatan sejatiku, pungkasnya. Naga raksasa yang tadinya merupakan musuh mematikan itu, menatap Lesto penuh takjub, sebelum menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dengan lembut, Lesto mengusap sisik tebal naga itu, mengajaknya bertarung sebagai satu kesatuan. Sang naga mengerang rendah meresmikan ikatan itu. Tapi mendadak, Lesto tersentak. Tubuhnya kejang hebat seolah dihantam badai dimensi. Gelombang kepanikan sempat menyergapnya. Namun sedetik kemudian, segel potensinya meledak hancur. Sirkuit mana di tubuhnya meluap gila-gilaan. Kekuatan otot hingga kelima indranya mengalami kebangkitan yang teramat drastis. Torrent energi magis raksasa membanjiri setiap sel tubuhnya, luar biasa, jadi ini sensasi absolut menundukkan sang raja sihir, peringatan cahaya sistem pun berbunyi, meresmikan status penjinakan yang sukses total. Pecahan jiwa dan kekuatan sang naga kini terukir abadi di dalam dirinya. Lesto sukses membangkitkan trait perlindungan naga. Buff tingkat dewa yang memberinya imun mutlak dari segala kutukan, serta penguasaan sihir absolut. Gila! Evolusi kali ini benar-benar di luar nalar, takjub Lesto. Tak disangka buff perlindungan ini bakal se-overpowered itu. Bersamaan dengan euforia itu, sistem mengonfirmasi penjinakan keduanya, menghadiahkannya skill baru bernama penyusutan. Menyeringai puas, Lesto kembali menyusun strategi. Benar juga, seingatku di data game masa lalu, naga hitam ini menyimpan teknik manipulasi realitas, jurus absolut yang bisa mengubah energi sihir menjadi wujud apapun. Fenomena itu belum bangkit sepenuhnya. Tapi ingat, naga hitam legendaris ini masih dalam fase pertumbuhan. Dia hanya belum menyadari potensi kekuatan aslinya. Sang familiar menatap lekat tuannya. Lesto tersenyum penuh arti. Jika saat bayi saja sudah sekuat ini, bayangkan betapa mengerikannya dia saat mencapai wujud sempurna nanti. Membayangkannya saja membuat bulu kuduk berdiri. Lesto mengepalkan tangannya mantap, sambil menatap lekat sang naga, dia bergumam, "Aku tidak mungkin terus memanggilmu naga hitam, bukan? Kau butuh sebuah nama sakral, Kuro." Terlalu pasaran. Memori tentang bahasa kuno terlintas di benaknya. Guerel. Mulai detik ini, takdirmu bernama Guerel. Bagaimana, kau menyukainya? Suara geraman rendah menggetarkan udara, tanda sang naga menerima identitas barunya. Sepasang mata beda ras itu saling bertatapan dalam diam. Namun tiba-tiba, Guerel menerjang kuat hingga Lesto terpelanting ke tanah. Cakar tajam yang bisa membelah baja itu, kini memeluk hangat sang tuan barunya. Tawa lepas pecah di tengah hutan. Lesto mengusap pelan sang serigala, menyadari ikatan ini tercipta berkat bantuan familiar setianya. Sang serigala membalas dengan lolongan bangga, menyambut kehadiran sang Raja Naga. Baiklah, misi utama kita sudah selesai, saatnya kembali. Tapi membawa naga raksasa ke kediaman bangsawan, itu sama saja dengan mencari mati. Mengaktifkan sihir ruang dimensi, Lesto menatap partner barunya. Tubuh raksasamu akan memicu kekacauan. Kita harus memakai sihir pengecil yang baru saja kudapatkan. Namun di luar dugaan, Guerel menolak keras. Lesto terperanjat. Tunggu. Kau ingin menetap di hutan mematikan ini? Sang naga mengangguk pasti. Ingatan dari kehidupan lamanya seketika menyambar. Hutan Al bukanlah tempat biasa. Ini adalah zona kematian tempat energi kegelapan berkumpul. Bau anyir sihir hitam ini, kerap memancing para iblis rakus dari dimensi lain. Catat baik-baik, iblis sejati berbeda dengan monster biasa. Mereka adalah entitas murni perwujudan jiwa dan mana gelap, yang merangkak langsung dari neraka. Bahkan dalam cerita aslinya, kekejaman entitas iblis ini sangat melegenda. Kini semuanya masuk akal. Alasan mengapa sang raja sihir berdiam di zona berbahaya ini terungkap sudah.
Takdirnya sebagai Raja Sihir adalah menjadi perisai kerajaan. Dia menelan energi jahat demi mencegah portal iblis terbuka. Dalam bayang-bayang, Guerel telah menjadi pahlawan tak kasat mata bagi umat manusia. Pandangan Lesto melembut. Dia akhirnya memahami beban berat di pundak sang naga. Partnernya rela mengasingkan diri, demi menjadi dinding pelindung bagi dunia ini. Tangan Lesto mengusap lembut sisik naga itu. Tapi ingat, jika aku membutuhkan kekuatan tempurmu, kau harus datang padaku. Geraman rendah sang naga menjadi janji suci di antara mereka. Tanpa banyak kata, sang naga mengepakkan sayapnya dan membelah langit. Menatap kepergiannya, Lesto menyadari satu hukum mutlak. Kontrak jiwa antara sang penjinak dan monster legenda telah terukir abadi. Jika ancaman mematikan datang, ikatan batin ini akan memicu sinyal darurat yang melintasi batas spasial. Dan jika dia terus menaklukkan monster kuat lainnya, skill pemanggilan mutlak akan segera menjadi miliknya. Sebuah sihir ruang yang bisa menarik pasukan monsternya kapan saja. Namun untuk saat ini, berkah status dan perlindungan sang naga sudah membuat kekuatannya melonjak gila-gilaan. Lesto menoleh pada sang serigala. Ayo kita pulang, matanya berbinar penuh rasa penasaran, karena sudah menguasai sihir manipulasi ukuran, dia sangat gatal ingin menguji coba mantra barunya. Hei, maukah kau menjadi kelinci percobaanku? Sang serigala melolong kebingungan, tanpa menunggu jawaban, Lesto merapal mantra pengecil. Dalam sekejap mata, monster mengerikan itu menyusut menjadi anak anjing super mungil. Lesto langsung memeluknya gemas. Astaga, kau menggemaskan sekali. Anak anjing itu menggonggong dengan suara cicitan imut, membuat pertahanan hati sang tuan seketika runtuh tak tersisa. Dengan ukuran sekecil ini, menyelinap ke rumah akan sangat mudah. Namun, aura membunuh tiba-tiba menusuk dari arah belakang. Anak anjing itu menggonggong liar, memicu insting bertahan hidup tuannya. Lesto melompat mundur. Jantungnya berdegup kencang melihat sesosok gargoyle menatapnya penuh nafsu membunuh. Insting tempurnya langsung berteriak. Itu adalah monster bencana peringkat B. Level ancamannya setara dengan wujud awal Guerel. Situasi sedang gawat. Dia langsung melempar anak anjing itu ke udara, dan membatalkan sihir pengecilnya secara paksa. Ledakan mana terjadi? Serigala raksasa kembali menginjak bumi dan melesat mundur. Hancurkan dia, perintah Lesto. Tangannya langsung merapal mantra kilat, menembakkan pusaran angin mematikan tepat ke arah musuh. Gargoyle itu menjerit murka, merentangkan sayap batunya yang kokoh. Tidak mau kehilangan momentum, Lesto memerintahkan serigalanya untuk melancarkan serangan udara dari titik buta musuh. Otak Lesto berputar cepat. Tubuh batu gargoyle kebal terhadap tebasan fisik, namun sebagai bayarannya, pertahanan sihir monster ini serapuh kertas. Satu hantaman sihir telak sudah cukup untuk melumpuhkannya. Lesto berteriak menembus kekacauan pertempuran. Tahan monster sialan itu sebentar saja. Sang familiar mengaum buas, siap menjalankan perintah. Namun realita menamparnya. Sihir menengah miliknya tidak akan cukup untuk membunuh peringkat B dalam satu serangan. Dia harus bersiap menghadapi duel panjang yang menguras stamina. Tapi tunggu, ada yang aneh saat dia mengalirkan mana. Energi sihir alam mengalir ke tubuhnya sehalus air. Matanya membelalak kaget. Benar juga, dia baru saja menerima berkah perlindungan naga. Sirkuit mananya telah berevolusi berkat pasif dari Raja Sihir. Kendali energi sihirnya kini berada di dimensi yang berbeda. Mungkinkah sekarang dia bisa memicu mantra kehancuran tingkat tinggi? Mundur sekarang juga, teriaknya panik. Sang serigala langsung melompat menghindar. Sementara gargoyle buas itu terus mengepakkan sayap, memburu mangsanya tanpa ampun. Lesto memusatkan seluruh sisa mana di kedua tangannya. Lingkaran sihir raksasa tercipta di udara. Sang serigala yang mendadak menyusut, nyaris ikut tersedot pusaran badai itu. Terimalah ini, panah angin penghancur. Hantaman badai raksasa menelan gargoyle itu tanpa sisa. Daya ledaknya begitu dahsyat, hingga monster batu itu hancur menjadi debu dan meratakan separuh hutan. Serigala buas itu sampai membeku melihat kehancuran di depannya. Lesto menatap tangannya dengan gemetar. Gila! Sihir macam apa ini? Monster peringkat B lenyap hanya dengan satu serangan telak? Apakah ini murni daya hancur sihir tingkat tinggi? Bukan. Ini lebih dari itu. Wadah mananya telah meluap melampaui batas manusia, berkat kontrak suci bersama Guerel. Inilah manifestasi mutlak dari penjinak sang Raja Sihir. Lesto menelan ludah kasar. Dia kembali menyadari, entitas mengerikan macam apa yang baru saja menjadi sekutu abadinya.
Serigala mungil itu menggonggong penuh kemenangan. Lesto tersenyum dan memuji kerja kerasnya. Namun, saat menatap kedua telapak tangannya sendiri, pemuda itu terdiam dalam perenungan panjang. Teknik berpedang mematikan dari Aruna, ditambah kekuatan sihir penghancur hasil kontrak naga dan monster buas. Kombinasi kedua kekuatan ini benar-benar menghancurkan akal sehat dunia. Darahnya mendidih oleh ambisi. Dengan menyempurnakan harmoni pedang dan sihir ini, jalan menuju tahta terkuat sudah terbuka lebar. Dia akan terbang melesat menembus langit. Sang familiar menatap tuannya penuh bakti, menanti dikembalikan ke wujud asal. Sementara itu, waktu berlalu. Putri Charlotte kembali menginjakan kaki di kediaman Albion. Dengan keanggunan khas bangsawan, dia menundukkan kepala hormat. Terima kasih banyak telah menerima kunjungan mendadak ini. Sang Markis tersenyum hangat menyambutnya. Oh, jangan berkata begitu, Tuan Putri. Pintu keluarga kami akan selalu terbuka lebar untuk Anda. Senyum memikat terukir di wajah sang putri. Benarkah? Kalau begitu saya tidak akan sungkan untuk sering berkunjung. Sang Markis mengangguk. Pelayan bayangan putri maju perlahan, menyerahkan bingkisan mewah kepada kepala keluarga. Di tengah senyum manis itu, pandangan Charlotte melirik tajam ke arah Lesto Albion, dan tepat pada detik itulah, insting Lesto berteriak memperingatkannya tentang satu fakta mengerikan dari sosok Charlotte von Finale. Hari yang dinanti tiba, Charlotte menginjakkan kakinya di kediaman Albion untuk duel pedang yang dijanjikan. Namun, baru saja dia melangkah, duo kembar pengganggu langsung memblokir jalannya. Dengan wajah sok manis, mereka berebut merayunya untuk minum teh bersama. Edward bahkan mencari celah, mengungkit maaf palsu atas insiden hutan Alol. Si Edward tak mau kalah, memamerkan senyum menyebalkannya. Bagaimana kalau kita latihan pedang setelah ini? Sementara itu, Lesto Albion menggerutu dalam hati. Astaga, kenapa dua parasit ini muncul lagi? Benar-benar keras kepala, batinnya kesal. Apa mereka masih belum menyerah menjilat? Pihak kerajaan. Namun dengan senyum anggun, Charlotte menolak mentah-mentah godaan si kembar. Dia menegaskan bahwa janjinya hari ini hanya untuk Lesto, dan meminta mereka mundur. Tatapan sinis si kembar langsung menusuk sang karakter utama, yang membalas dengan buang muka acuh. Lesto segera mengalihkan suasana, Tuan Putri, mari kita mulai saja. Charlotte mengangguk dengan mata berbinar. Aku mengandalkanmu, ucapnya penuh semangat. Lesto pun memimpin langkah menuju aula latihan raksasa milik keluarganya. Tiba-tiba, dia menyapa dengan canggung. Nona. Charlotte sontak mengerucutkan bibir. Kenapa panggil Nona lagi? Bukankah kita sudah sepakat memanggil nama? Lesto langsung gelagapan, bergumam panik, dan melirik meminta tolong pada Estelle. Sang pelayan tersenyum menenangkan. Estelle menjelaskan, karena mereka kini adalah rekan seperjuangan pedang, batas, formalitas tak lagi diperlukan. Beda cerita jika di ruang publik, tapi kalau hanya bertiga, buang jauh-jauh rasa canggung itu. Mendengar itu, Lesto akhirnya memanggil nama sang putri dengan lembut. Ia mengungkap kebahagiaannya atas pertemuan mereka. Tawa renyah Charlotte mengudara, membalas dengan perasaan gembira yang sama. Obrolan berlanjut, Charlotte bercerita dengan mata berbinar. Aruna Brazel telah membocorkan kemenangan epik Lesto melawan saudara-saudaranya. Sudah kuduga kau sehebat itu, puji Charlotte. Lesto tersenyum canggung. Dalam hatinya meringis, mengingat betapa licik dan brutalnya duel beda kasta tersebut. Karena sang putri tak tahu kebenarannya, Lesto memilih untuk mengunci rapat mulutnya. Tak perlu mengungkit duel curang pedang kayu melawan baja sungguhan itu. Aura Charlotte mendadak berubah serius. Dia menyatakan bahwa dia telah berlatih bagai kesetanan selama 2 minggu. Dia bertekad tak akan tumbang dengan mudah. Lesto menyeringai penuh tantangan, sangat menantikan perkembangannya. Sesaat kemudian, Estelle meneriakkan tanda mulai. Pertarungan pecah, Charlotte melesat bagai kilat, menebaskan pedangnya dengan mematikan tepat ke arah wajah Lesto. Sang tokoh utama tersentak, tebasan yang sangat tajam. Batinnya sambil menghindar dengan lincah. Ingatannya kembali ke 2 minggu lalu. Dulu, kekuatan Charlotte cuma setara si kembar. Namun kini, pertumbuhannya bagai monster. Dia pasti bisa meratakan duo kembar itu dengan mudah. Padahal, kebangkitan kekuatannya baru berjalan 2,5 bulan. Fakta ini sungguh membuat bakat alami Lesto terasa bagai butiran debu. Waktu berlalu, hingga Estelle berteriak menghentikan duel. Charlotte menumpu tubuhnya,
bernapas berat menahan lelah. Di balik keringatnya, matanya memancarkan rasa takjub. Dia merasa sudah berlatih sangat keras. Namun sosok Lesto di depannya bagaikan gunung yang tak tergoyahkan. Alih-alih mengejar ketertinggalan, jurang kekuatan di antara mereka justru terasa semakin tak berujung. Lesto menatap bingung. Tanpa aba-aba, sang putri menuntut jawaban. Bagaimana cara Lesto mendapatkan kekuatan sebesar itu dalam sekejap? Charlotte langsung berlari merapat, matanya menyala penuh ambisi. Tolong, wariskan menu latihanmu padaku, rengeknya tak sabar. Lesto menggaruk kepalanya yang tak gatal. Luar biasa, batinnya terpukau, kobaran api semangat sang putri. Benar-benar tak bisa dipadamkan oleh kekalahan. Lesto tentu saja ingin membantu, sayangnya, mustahil dia membongkar rahasia skill penjinakan monsternya. Lagi pula, Alkato telah mewanti-wantinya untuk bungkam soal rahasia hutan kematian. Dalihnya demi melindungi mental Charlotte dari trauma masa lalu, memaksa Lesto berakting seperti orang bodoh. Kenyataannya, jika mulutnya ember, borok ayah Charlotte yang melempar putrinya ke sarang monster bisa terbongkar. Tentu bukan saat yang tepat menghancurkan hatinya. Lalu, alternatif apa yang aman untuk diajarkan? Bagaikan kilat, sebuah pencerahan menghantam pikirannya. Latihan malam. Lesto menatap Charlotte lekat, menawarkan sebuah rahasia latihan. Neraka miliknya. Tanpa ragu sedetik pun, Charlotte mengamuk kegirangan. Kau wajib melatihku, teriaknya. Obsesinya untuk menghancurkan batas kekuatannya dan menjadi lebih tangguh tak terbendung lagi. Lesto menyebutnya latihan malam, yang berisi 5 siksaan khusus. Tiba-tiba ia tersadar. Di dunia game itu memang dilakukan malam hari, tapi sekarang matahari masih terik. Mengabaikan waktu, Lesto merinci siksaan tersebut, beban fisik ekstrem, pukulan karung pasir, sprint kilat, kontrol aliran sihir, ketahanan fisik, hingga doa penutup. Itulah mekanik dewa dari game yang mengatrol semua status jika dirutinkan. Bayangkan, sprint menggendong beban pasir, membagi fokus merapal sihir di atas. Keseimbangan yang goyah. Lesto sendiri merinding, sejak bereinkarnasi ke tubuh ini, dia tak pernah absen menyiksa diri. Estelle yang mencuri dengar sontak pucat pasi, porsi. Neraka harian itu ditambah duel pedang sungguh gila dan di luar akal sehat. Bagi Lesto ini rutinitas wajar, tapi bagi tubuh normal, ini pasti terasa seperti undangan menuju kematian. Suasana mencair saat Lesto tersenyum manis, berterima kasih atas bantuan Estelle menjadi wasit. Pipi sang pelayan langsung merona merah. Dengan salah tingkah, Estelle mengelak lembut, berkata itu murni kewajibannya. Ia bahkan memohon agar Lesto berhenti bersikap terlalu kaku padanya. Perlakuan kelewat sopan sang tuan muda ini, sungguh membuat hatinya tak karuan. Lesto tertawa kecil, menyanggupi permintaannya. Seperti ini cukup, Estelle? Tiba-tiba Lesto diserang rasa canggung, baru menyadari gadis di depannya ini, nyatanya lebih dewasa. Senyum manis Estelle mengakhiri momen itu. Tak lama, Charlotte muncul dengan aura segar setelah bersih-bersih. Apalagi tantangan selanjutnya, tanyanya antusias. Lesto Albian memberikan arahan berikutnya. Wajah sang putri memerah saat berterima kasih atas persiapan tempat mandinya yang mewah. Lesto mengibaskan tangan. Jangan sungkan, itu hal kecil. Namun, matahari masih bersinar terang. Baru 3 jam berlalu sejak kedatangan sang putri. Latihan gila dengan intensitas penuh tadi. Ternyata memangkas waktu begitu drastis. Sebuah pesta teh di taman terdengar menggiurkan, tapi bayangan duo kembar parasit yang tiba-tiba muncul pasti akan menghancurkan suasana. Untuk menghindari bencana, Lesto melemparkan tawaran manis. Tuan Putri, bagaimana jika kita berkencan ringan di kota dekat istana? Mata sang gadis langsung membelalak penuh euforia. Aku mau, aku sangat mau, jeritnya gembira. Lesto menyeringai puas. Misi disetujui, tanpa membuang detik berharga. Mereka menyelinap pergi menuju keramaian kota. Setibanya di sana, sang putri bagai burung yang lepas dari sangkar, matanya berbinar menatap lautan manusia. Lesto heran, apa kau jarang melihat hal seperti ini? Charlotte mengangguk sendu, mengingat gelarnya, kebebasan adalah barang mewah yang tak pernah ia miliki. Meski sering kemari, itu murni karena tugas kenegaraan yang membosankan. Hari ini, dia bertekad melahap semua kesenangan yang ada. Dengan senyum hangat, Lesto membimbingnya menembus detak nadi kota. Bagi Charlotte,
Dunia terasa begitu ajaib. Mencicipi jajanan kaki lima, memilah perhiasan pasar yang berkilau, hingga tertawa bersama anak-anak jalanan. Momen kecil itu terasa sempurna. Dan, waktu yang singkat sukses mengungkap sisi tersembunyi sang putri. Langit senja mulai menyapa, dan senyum manis Charlotte merekah saat ia berbisik, hari ini sungguh luar biasa. Senyum lega terukir di wajah Lesto. Syukurlah, usahanya berkeliling kota tidak sia-sia. Charlotte bahkan mengaku takjub, melihat betapa rakyat jelata begitu memuja sosok pemuda itu. Wajah Lesto merona salah tingkah. Ah, itu pasti karena pedagang dan anak-anak tadi, kan? Yah, aku memang hobi kabur dari kediaman utama. Maksudnya inspeksi wilayah. Ia buru-buru meralat. Sikap santai warga memang melanggar etika bangsawan, tapi kedekatan murni itu mustahil dicegah, bukan? Kau salah besar, potong Charlotte tegas. Meraih hati rakyat adalah pencapaian tertinggi. Di detik itu, sang putri semakin terpikat oleh karisma tersembunyi Lesto. Pujian itu membuat Lesto makin tersipu malu. Namun Estelle ikut bersuara, Tuan Putri 100% benar. Di mata mereka, Lesto bukan sekadar jenius berpedang, tapi ksatria berhati emas. Suasana canggung yang manis itu mendadak hancur berkeping-keping. Ledakan kepanikan yang mencekam, tiba-tiba mengguncang jantung kota. Ada apa ini? Jantung Lesto berdegup kencang. Makhluk buas merangsek masuk. Serangan monster. Siapapun yang bisa bertarung, angkat senjata kalian, teriaknya membelah kekacauan. Bagaimana iblis-iblis ini menembus pertahanan? Jeritan histeris bersahutan di udara. Monster, kumohon, jangan, tolong kami, siapapun. Estelle gemetar pucat. Teror menyebar dari segala penjuru, berapa pasukan yang mereka bawa, raung Lesto frustrasi. Bukankah penjaga tembok kota sedang bertugas? Insting tajamnya langsung berbunyi. Ini bukan kebetulan, ini sabotase licik. Satu-satunya anomali di kota hari ini hanyalah kehadiran sang putri mahkota. Target utama mereka pasti Charlotte. Tatapan Lesto dan Estelle bertabrakan penuh arti. Keselamatan Tuan Putri adalah harga mati, tegas pelayan setia itu. Formasi darurat dibentuk. Satu pelindung, dan satu penyerang. Lesto menghunus senjatanya tanpa ragu. Biar aku yang menghabisi hama-hama itu. Tidak bisa. Charlotte menolak keras. Aku akan ikut ke medan darah. Estelle panik melarang, namun tekad baja sang putri tak terbantahkan. Gelombang musuh terlalu besar. Bertarung bersama adalah satu-satunya jalan keluar. Estelle terpaku, syok melihat keberanian nonanya yang menyala-nyala. Logika sang putri membungkam semua keraguan. Baiklah. Lesto mengambil komando. Kita pecah formasi. Aku yang akan menjadi perisai bagi Charlotte. Jika Charlotte nekat bertaruh nyawa, Lesto harus menjadi dinding absolut di sisinya, mengandalkan kekuatan tempurnya yang luar biasa. Estelle akhirnya mengangguk pasrah. Nyawa nonaku ada di tanganmu, percayakan padaku, kilah Lesto meyakinkan. Dengan satu teriakan komando, keduanya melesat maju menantang maut, serangan pertama meledak membelah lautan monster. Harapan kembali menyala di mata para petualang. Bala bantuan telah tiba, gemuruh sorak mereka. Tunggu. Bukankah itu Lesto? Bocah ingusan itu bisa bertarung? Keraguan mereka musnah saat mayat monster bergelimpangan. Area ini bersih. Ucap Charlotte terengah-engah. Sempurna. Sekarang kita temui Estelle. Namun belum sempat bernapas, awas di belakangmu. Raungan mematikan menyambar membelah udara, mengincar leher sang putri. Waktu seakan berhenti. Charlotte bermanuver di ambang kematian, menghindari cakar berdarah itu. Keparat, Lesto membelalak ngeri, harimau taring turun gunung, itu monster kelas menengah, brutalitasnya bahkan melampaui serigala iblis. Tidak ada waktu, aku harus menyelamatkannya sekarang juga. Mimpi buruk belum usai. Bayangan kedua melompat dari kegelapan, sialan. Rutuk Lesto penuh amarah. Jebakan mematikan yang tersusun sangat rapi. Enyah kau dari hadapanku. Lesto menerjang bak badai. Otaknya berputar liar. Jaraknya terlalu kritis. Bisakah dia sampai tepat waktu? Persetan dengan rahasia. Sihir anginnya hampir saja meledak, namun sebuah fenomena ajaib menghentikannya. Charlotte merapal mantra dengan aura keemasan. Panah suci membelah kegelapan. Menembus jantung iblis itu dalam sekejap mata. Hah, sihir suci. Lesto ternganga. Bukankah dulu dia tak berdaya melawan serigala iblis? Menaklukkan mantra tingkat tinggi,
Hanya dalam kurun waktu 2 minggu, evolusi kekuatan Charlotte benar-benar membuat akal sehat Lesto lumpuh. Musuh lengah sedetik, sang putri berputar dengan keanggunan mematikan. Serangan pamungkas dieksekusi sempurna. Monster buas itu ambruk menjadi debu, mata Charlotte berbinar penuh kemenangan. Kita berhasil. Ketegangan Lesto menguap, berganti senyum tulus. Eksekusi yang sangat epik, Tuan Putri. Estelle datang menerjang dengan derai air mata kelegaan. Reuni emosional itu disambut oleh ledakan sorak-sorai kemenangan yang menggema di seluruh penjuru jalanan kota. Pahlawan kita, Tuan Lesto. Namun di balik tirai euforia, sepasang mata tajam petualang tingkat menengah bernama Love mengintai dalam bayang-bayang penuh kalkulasi. Rumor tentang si penjinak sampah yang berevolusi menjadi monster Love merenung tajam. Mungkinkah instingnya selama ini salah menilai bocah itu? Ataukah dia aktor jenius yang menyembunyikan taring aslinya? Senyum tipis mengembang di bibirnya. Menarik, aku harus menguliti rahasia bocah ini lebih dalam. Sementara itu, di balik kemegahan kediaman utama aura membunuh memancar dari sang markis, sudah 7 hari berlalu, sejak misi bunuh diri ke zona tengah hutan Al dimulai. Tapi bocah sialan itu menolak mati. Tak ada darah, tak ada tulang patah. Ia justru pulang setiap senja, dengan senyum angkuh yang mengiris harga diri sang ayah. Zona tengah adalah neraka bagi petualang amatir. Apalagi untuk pecundang yang belum menginjakan kaki di akademi. Bagaimana mungkin penjinak ampas itu bisa menipu dewa kematian? Pintu terbanting kasar. Sekretarisnya tersungkur pucat pasi. Tuan Markis, berita gawat darurat. Mata sang Marquis membelalak seakan mau copot. Omong kosong macam apa ini? Bocah itu dan sang putri membantai kawanan monster di tengah kota? Keadaan sudah sepenuhnya terkendali, Tuan. Cih! Markis mendecih penuh kebencian. Rencana sabotase monsternya gagal total. Ia harus menutupi jejak kotor ini. Urat nadinya menonjol menahan amarah yang mendidih. Bencana besar, jika pamor anak haram itu terus meroket, eksekusinya kelak akan memancing murka dari pihak istana. Apalagi kini putri mahkota sendiri yang menjadi saksi kekuatannya. Jam pasir pembunuhan ini harus dipercepat, tidak ada hari esok. Langkah mematikan harus dieksekusi sekarang juga. Besok, aku akan melemparnya ke dasar neraka. Zona terdalam hutan Al, sebuah tanah kematian, di mana satria suci sekalipun akan pulang tinggal nama. Titik absolut tanpa harapan bagi petualang mandiri. Keberuntungan bocah itu sudah habis. Kali ini, dagingnya pasti akan tercabik-cabik oleh buasnya alam. Namun apakah jebakan alam saja cukup? Menurunkan pembunuh bayaran tingkat tinggi memang merepotkan, tapi demi memutus napas bocah itu, ia rela melakukan segalanya. Pria tua itu sengaja menyewa pembunuh bayaran untuk melenyapkan putranya di zona mematikan. Tujuannya cuma satu, membunuh tanpa jejak. Sang Markis tertawa penuh kemenangan, mabuk oleh kesombongannya sendiri. Sempurna, serunya lantang. Baginya, Lesto si putra keempat adalah aib keluarga. Bahkan setiap tarikan napas anak buangan itu dirasa mengancam kekuasaannya. Kau benar sekali, sebuah suara misterius mendadak bergema. Marquis terkesiap hebat, matanya melotot panik. Siapa yang berani menyusup? Bentaknya. Sesosok gadis berjubah gelap berdiri tenang di balik bayangan jendela. Sayangnya, rencanamu itu terlalu cacat, ucapnya dingin. Tubuh Marquis seketika membeku, pikirannya mendadak kosong. Aura mengerikan macam apa ini? Bagaimana dia bisa tak terdeteksi? Pakai saja rencanaku, bisik Love perlahan. Sedetik kemudian, hawa aneh menyergap. Kepala sang Markis mendadak berdenyut hebat. Pandangannya berputar dan akal sehatnya perlahan runtuh. Gadis itu sudah melesat bagai hantu ke punggungnya, membisikkan mantra beracun. Mendengar kata-kata itu, mata Markis meredup, terhipnotis mutlak. Ya. Itu pilihan yang paling sempurna. Love tersenyum licik layaknya iblis. Anak pintar. Usai mempermainkan pikiran sang ayah, target Love selanjutnya adalah Lesto. Ia bersumpah akan menguliti semua rahasia pemuda itu. Pagi pun tiba, Lesto mengantar sang putri pulang. Wajah gadis itu tampak murung. Ia sungguh kecewa karena waktu latihannya terpotong. Ia masih ingin mengadu pedang lebih lama lagi. Lesto cuma bisa menangis dalam hati. Tolong, cukup sudah siksaan latihan ini. Estelle menatap lekat, sementara Lesto justru memikirkan hal lain. Rombongan kerajaan seharusnya singgah lebih lama. Namun,
Tragedi serangan monster brutal kemarin mengubah segalanya. Mereka harus dievakuasi secepat kilat. Jika target monsternya adalah sang putri, kabur dari sini adalah jalan paling rasional. Normalnya, keluarga kerajaan akan memakai kereta zirah. Namun kali ini, mereka terpaksa mengaktifkan lingkaran sihir teleportasi rahasia. Artefak kuno ini biasanya dijaga ketat di dalam kuil. Ibu kota suci, mampu memindahkan pasukan membelah benua dalam sekejap mata, resikonya. Sihir ini menghisap energi mana yang sangat gila. Bahkan raja pun berpikir 2 kali untuk menyalakannya. Kini, mereka harus melompat dari kuil kecil di perbatasan Albion. Ini adalah bukti mutlak betapa kritisnya nyawa sang putri sekarang. Ingatan Lesto soal fitur sihir ini langsung menyala. Tentu saja, itu adalah fitur perjalanan cepat favoritnya saat bermain game dulu. Meskipun baru bisa dibuka pada tahap pertengahan cerita, setelah mengumpulkan kristal energi langka, benar-benar mirip sistem peta di game. Dengan senyum hangat, pemuda itu menatap sang putri, "Jangan khawatir, kau pasti aman." Aura pedang dan sihir sang putri kemarin sudah berada di level monster. Tanpa panduannya pun, gadis ini ditakdirkan menjadi sosok melegenda. Charlotte menunduk lesu. Tentu saja ucapan kakak selalu benar. Namun tiba-tiba, matanya kembali berbinar penuh semangat. Lagi pula, aku sudah menguasai metode rahasia darimu. Saat kita bertemu lagi, kekuatanku akan membuat kakak gemetar. Lesto terkekeh pelan dan berjanji akan menantikan hari itu. Begitu rombongan menghilang dari pandangan, suasana kembali dingin. Seorang pelayan mendadak muncul, membawa titah panggilan dari sang markis. Lesto mendecih dalam hati. Tiba-tiba memanggilku tepat saat pelindungku pergi, bau-bau jebakan kematian nih, dan benar saja, saat menghadap ke aula, si tua bangka itu langsung memerintahkannya menembus zona maut, hutan kutukan Alol, besok pagi. Lesto menatapnya dingin. Sudah kubaca jalan pikiranmu. Jantung hutan itu adalah neraka monster sungguhan. Berani-beraninya pria ini mengirim darah dagingnya sendiri ke sarang maut tanpa bala bantuan. Rasa muak markis padanya ternyata sudah di tahap iblis. Namun mendadak, ayahnya tersenyum miring. Tapi tenang saja. Pergi ke inti hutan sendirian itu sama saja bunuh diri. Maka dari itu, aku sudah menyewa pengawal elit untukmu. Mata Lesto membelalak kaget. Pengawal? Apa-apaan ini? Si tua bangka ini repot-repot melindunginya? Konspirasi busuk apa yang sedang disiapkannya? Tak buang waktu, Markis langsung memanggil sang pengawal misterius. Pintu aula terbuka berderit. Love melangkah masuk membawa aura kematian yang disamarkan. Ia mengangguk hormat, lalu menatap Lesto lekat-lekat. "Namaku Love, petualang kelas B," ucapnya mengenalkan diri. Insting bertahan hidup, Lesto langsung berdering keras. Love tersenyum penuh kelicikan. "Atas titah paduka Marquis, nyawamu kini ada di bawah perlindunganku, tuan muda." Melihat Lesto yang kaku, gadis itu menyeringai. "Kenapa? Apa pesonaku membuatmu bisu?" Lesto segera membuang muka. "Bukan apa-apa," jawabnya ketus. Hawa sedingin es memancar dari Marquis. "Ini adalah titah absolut. Jangan coba-coba memberontak. Aku melakukan ini demi keselamatanmu, paham?" Lesto menundukkan kepalanya, menyembunyikan tatapan tajamnya, dan berpura-pura tunduk pada otoritas sang ayah. Senyum kemenangan menghiasi wajah Love. "Mohon kerjasamanya, tuan muda, babak baru dimulai." Mereka berdua menembus kabut tebal menuju jantung hutan Alol yang mematikan. 1 jam berlalu di bawah bayang pepohonan raksasa. Mereka berhasil menyentuh zona pertengahan. Lesto melirik sinis sang pengawal. "Petualang sewaan? Cih, kebohongan tingkat dewa." Otak cerdasnya berputar cepat. Cuma ada 2 skenario kenapa gadis ini menempel padanya. Skenario pertama, pembunuhan berencana berkedok kecelakaan alam. Skenario kedua, memata-matai bagaimana seorang kelas penjinak rendahan bisa bertahan di neraka ini. Apapun alasannya, cewek ini adalah musuh mutlak. Tidak ada kompromi. Karena itu, semua kartu as miliknya harus dikunci rapat. Mustahil memanggil siluman andalannya, dan sihir elemen anginnya harus disegel sementara. Di tengah ketegangan itu, Love tiba-tiba membuka suara. "Sepi sekali. Langkah kita sudah sejauh ini, tapi tidak ada satupun monster yang menyapa?" Lesto membalas dengan wajah sedatar tembok. "Insting bertahan hidupku mengarahkan rute.
Paling sunyi. Tugas utamaku cuma membuat peta. Orang gila mana yang sengaja mencari mati melawan monster kalau bisa dihindari? Love tersenyum penuh arti. Logika yang cemerlang, Tuan Muda. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Udara di sekeliling mereka mendadak berat, aliran mana meronta gila. Hawa kematian menyengat penciuman. Gila, ini dia gerbang menuju zona keputusasaan. Wajah tenang Love akhirnya berkerut panik. Lesto hanya bisa mengangguk pasrah. Langkah demi langkah, mereka terjun makin dalam. Keringat dingin menetes di dahi Love, instingnya kebingungan mencari keberadaan para monster buas. Tiba-tiba, langkah Lesto berhenti total. Tangannya memberi isyarat bahaya. Matanya memicing tajam menembus bayangan pepohonan. 1, 2, 3, 4. Sialan, usahanya bermain aman hancur berantakan. Pasukan orc sudah mengepung rapat dari depan. Love tersentak hebat, gila. Itu jenderal. Orc. Binatang buas kelas B level menengah. Level bahayanya tak main-main. Lebih parahnya lagi, jenderal tidak pernah berburu sendirian. Gerombolan prajurit setianya pasti siap membantai. Lesto mendesah lelah. Tanpa kau beritahu pun aku sudah tahu. Matanya memindai medan tempur. 10 high orc level C, ditambah belasan prajurit rendahan tingkat D. Kekuatan mereka memang sampah, tapi jumlahnya bagaikan gelombang mematikan. Dikeroyok pasukan ini tanpa siluman andalannya sama saja mengundang maut. Sambil meretakkan buku jarinya, Lesto menatap Love. Mau bagaimana lagi? Hei, kau pengguna sihir kan? Biar aku yang jadi tameng dan mengacaukan formasi mereka. Saat ada celah, ledakan mereka sampai hangus. Love menyeringai misterius, menunduk hormat dengan tatapan mematikan, sesuai perintah, Tuan Muda. Lesto langsung melesat bagai badai, membelah angin, menghindari sabetan kapak berdarah, dan menari di ambang kematian. Baginya, menantang maut seperti ini, masalah selesai. Love memberi isyarat bahwa persiapannya telah matang. Lesto pun mengambil jarak, memberikan panggung utama untuk sang gadis. Dengan penuh percaya diri, Love berteriak, api merah menyala dari tombaknya. Tombak itu melesat lurus, menghanguskan kawanan monster dalam satu kedipan mata. Ledakan dahsyat menyapu bersih kroco-kroco itu. Namun, dari balik tebalnya asap, Jenderal Orc mendadak menerjang. Serangan kejutan itu membuat Love menjerit histeris. Oi, kemana kau melihat? Teriak Lesto. Provokasi itu sukses memecah fokus si monster. Bagaikan kilat, Lesto melesat, membelah udara, dan bersiap melepaskan. Tebasan maut berdarah dingin. Bilahnya menembus mulus leher si monster. Makhluk raksasa itu terhuyung kaku, sebelum akhirnya tumbang mencium bumi dengan dentuman keras. Love menatap takjub ke arah Lesto Albian. Luar biasa, kau hebat sekali, pujinya dengan mata berbinar. Lesto tersenyum tipis, biasa saja, aku cuma memancingnya keluar. Love cemberut, tapi serangan terakhirmu itu epik. Jangan terlalu merendah begitu. Konflik pun usai. Kini saatnya melanjutkan perjalanan mereka. Namun tiba-tiba, rona merah menghiasi pipi gadis itu. Dengan terbata-bata, ia meminta izin untuk menepi sejenak. Rupanya, panggilan alam tak bisa ditunda. Lesto terkekeh pelan. Oh, silakan saja. Pantas saja gelagatnya aneh. Batin Lesto, waktu pun berlalu. Sambil bersandar nyaman di bawah rindangnya, pepohonan, Lesto mulai merasa ada yang janggal. Dia pergi terlalu lama. Perlu kususul tidak, ya? Gumamnya resah. Instingnya mendadak berdering. Hutan ini terlalu hening. Sunyi yang mencekam. Bahkan, nyanyian burung pun lenyap tertelan kebisuan. Saat Lesto mengedarkan pandangan, hawa pembunuh meledak di punggungnya. Sesosok ogre raksasa telah berdiri di sana, menatapnya penuh rasa lapar. Tubuh Lesto menegang. Ogre, kenapa bos zona bisa berkeliaran di sini? Batinnya panik. Monster ini bukan kaleng-kaleng. Ini adalah ancaman kelas A tingkat menengah, mengesampingkan eksistensi sang naga hitam. Ogre adalah raja mutlak di hutan Alst ini. Dalam logika game aslinya, mustahil makhluk ini keluar dari sarangnya. Sebelum Lesto bisa mencerna situasi, monster itu mengayunkan gada besarnya, siap meremukan Lesto berkeping-keping. Sial, apakah realitas game yang hidup ini merusak tatanan dunia? Ataukah ada dalang lain di baliknya? Gada maut itu menyambar ganas, beruntung Lesto bergerak kilat menyingkir. Ledakan dahsyat menghancurkan bumi berpijak,
Keringat dingin menetes. Serangan fisik brutal ini persis. Sama mengerikannya seperti ingatan di game. Pencapaian tertinggi Lesto hingga detik ini hanyalah menumbangkan gargoyle kelas B tingkat atas. Meski di atas kertas hanya selisih 2 tingkat, tapi kesenjangan kekuatan murni mereka bagaikan jurang penderitaan. Si monster kembali mengambil ancang-ancang. Otak Lesto berputar gila-gilaan mencari jalan keluar. Di dunia ini, selisih satu level adalah tembok tak kasat mata yang absolut. Lesto melompat akrobatik menghindari tebasan sang raksasa. Ingatannya kembali pada pertarungan melawan gargoyle. Monster batu itu, kebal serangan fisik tapi rentan pada sihir. Namun, si ogre ini adalah mesin pembunuh sempurna, serangan dan pertahanannya tak tertembus, dengan stamina tak terbatas. Menghadapinya secara frontal adalah murni bunuh diri. Kekuatan Lesto sekarang baru menyentuh kelas A tingkat bawah. Nekat berduel satu lawan satu sama saja menyetor nyawa. Dengan napas memburu, ia menghindari hantaman mematikan sang raksasa. Rencana asliku adalah menyembunyikan identitas penjinak monsterku dari dunia luar, batinnya berkecamuk. Tapi ini situasi hidup dan mati. Untungnya, Love berada jauh dari lokasi ini. Tanpa ragu, Lesto merobek dimensi ruangnya. Maju, Guerel, serunya membahana. Bayangan familiarnya muncul, melolong liar menantang langit. Aura tempur menyala, Lesto menendang tanah, melesat bagai anak panah, dan memberi komando. Guerel, waktu kita tipis. Kita selesaikan dalam satu serangan fatal. Ogre itu mengamuk, menghancurkan tanah di sekitarnya. Namun tuah kelincahan menyelamatkan Lesto dan Guerel. Sambil melayang, Lesto memadatkan mana di telapak tangannya. Sihir badai pusaran angin meledak tanpa ampun, hantaman telak merobek kepala monster itu. Namun mustahil tidak ada luka gores sedikit pun. Lesto mendecak pelan, pertahanan yang gila. Si ogre kembali memutar gada mautnya, tapi Lesto membaca gerakannya dengan sempurna. Ia memberi kode, bagai bayangan, anjing familiar itu melesat cepat, menerjang dari titik buta, dan menancapkan taringnya ke kaki sang raksasa. Sayang seribu sayang, taring tajam Guerel gagal menembus kulit baja tersebut. Analisa Lesto bekerja, makhluk ini, monster yang menembus batas akal. Benteng absolutnya terletak pada fisik yang tak tertembus senjata biasa. Mana raksasa yang mengalir deras di pembuluh darahnya, menjadi perisai alami mutlak melawan serangan fisik maupun sihir rendahan. Tak mau menyerah, Lesto mengalirkan aura pedang anginnya. Kalau tebasan maut ini, kau sanggup menahannya tidak? Bilah pedangnya menebas kejam. Cipratan darah segar menyembur, kulit badaknya akhirnya robek. Rasa perih seketika memicu kemarahan purba sang bos. Dengan mata merah menyala, ia mencengkeram lukanya, melolong buas, dan melepaskan rentetan badai pukulan yang tak kasat mata. Lesto menari di atas maut, menghindari tebasan demi tebasan. Bagus, dia terpancing, raksasa itu. Terbakar amarah, menghancurkan sekelilingnya tanpa ampun. Bagai daun tertiup angin, Lesto menghindari ayunan gila itu sembari mengasah strateginya. Target terkunci, rasa sakit tadi mengalihkan seluruh insting membunuhnya padaku. Ogre itu benar-benar membuang Guerel dari pandangannya, menganggap taring sang familiar tak lebih dari gigitan semut. Hawa beringasnya kini mutlak tertuju. Hanya pada Lesto. Mengabaikan familiar kecil memang taktik logis. Namun, itu fatal jika partner tempurku menyimpan taring tersembunyi. Lesto tersenyum licik dan memprovokasi. Oi, otot besar otak tumpul. Jangan berpaling dari rekanku. Detik berikutnya, ledakan tebasan angin menyambar dari Guerel. Darah hitam mengotori udara, sayatan fatal merobek punggung sang monster. Raksasa itu meraung kesakitan, memutar tubuh besarnya secepat kilat. Ayunan gada menghantam ruang kosong. Lesto menatap rendah lawannya dengan senyum sinis. Sayang sekali, tubuh besarmu gagal menyadari, kalau peliharaanku ini juga menguasai teknik yang sama sepertiku, kan? Faktanya, Guerel baru mewarisi skill itu. Waktu perapalan dan presisinya masih butuh waktu. Namun, kerusakan yang ditimbulkan bisa berakibat fatal jika dipandang sebelah mata. Amarah murni tumpah, sang bos mengaum, menggetarkan seluruh isi hutan. Lesto tertawa puas menyambut kemenangan taktis ini. Eksekusi sempurna, partner. Mulai sekarang, keseimbangan, pertarungan berbalik ke pihak kita. Sebelumnya, ego monster itu terlalu tinggi, tapi setelah mencicipi perihnya sayatan fatal sang anjing mistis,
Sang bos tak punya pilihan selain memecah kewaspadaannya. Konsentrasi terbelah, efektivitas bertarung pun hancur. Di satu detik keraguan sang lawan, Lesto melompat meniti lengan raksasa tersebut. Matanya memancarkan niat membunuh yang pekat. Inilah akhirmu. Rasakan murka kami. Keduanya menyatu dalam harmoni kematian. Serangan pedang angin ganda meledak brutal. Dari dua titik buta. Darah muncrat bagai air mancur. Monster penguasa itu meraung pilu sebelum tubuh masifnya runtuh, menciptakan gempa kecil di tanah. Sebuah panel transparan muncul, bunyi notifikasi sistem, berdenting manis di telinga. Syarat evolusi telah terpenuhi. Ruang penjinakan kini bertambah menjadi 3 slot. Sebuah peluang emas baru saja terbuka lebar. Lesto menatap papan status dengan senyum kepuasan. Ia mengelus kepala Guerel yang kembali ke sisinya. Kita menang telak, sobat, pertumbuhan yang gila. Sekarang, aku bisa mengikat kontrak dengan 3 pengikut. Poin pengalaman dari bos zona memang tidak pernah mengecewakan. Otak strateginya kembali berputar. Rencana awalnya adalah mendaki kekuatan di zona inti hutan, demi membuka gerbang potensinya. Namun takdir berjalan lebih cepat. Zona Alst ini pun tak lagi menyimpan makhluk berharga untuk dikuasai. Memori kehidupan lamanya terlintas. Sejak hari perdana ia terbangun di realitas virtual mematikan ini, blueprint pasukannya telah tersusun rapi. Guerel hanyalah kepingan pertama dari dominasinya. Memikirkan masa depannya, senyum Lesto kembali mengembang. Mengalahkan Guerel murni sebuah ketidaksengajaan. Sebuah kebetulan belaka. Namun siapa sangka, hasil tak terduga ini justru mengukir senyum kepuasan di wajahnya. Jika hukum dunia ini mengikuti alur cerita aslinya, kapasitas penjinakan monster pasti memiliki batas maksimal. Target sudah tumbang, mustahil menjadikannya bawahan. Walau begitu, sang ogre tetaplah kandidat yang amat menggoda. Sayangnya, ada target eksklusif lain yang jauh lebih krusial saat ini. Kendala terbesarnya hanyalah satu, melacak jejak persembunyian mereka. Posisi mereka kini di teritori Albion. Perjalanan sehari sungguh mustahil dilakukan, apalagi mencari alasan masuk akal di hadapan ayahnya, itu murni misi bunuh diri. Otaknya berputar mencari celah. Tiba-tiba, suara langkah mendekat, dengan satu lambaian tangan, Guerel menghilang ke dalam portal. Love muncul, berlari panik meneriakkan nama pemuda itu. Sisa gema pertarungan brutal masih mengudara. Mata gadis itu terbelalak ngeri, sosok raksasa ogre yang terkapar kaku sukses memancing jeritan histeris dari bibirnya. Itu monster kelas menengah. Kau menghabisinya sendirian? Jeritnya tak percaya. Lesto tetap tenang. Dengan santai dia berkilah bahwa makhluk buas itu sudah diambang kematian saat ditemukan. Satu pukulan ringan, dan dia langsung tumbang, dusta Lesto mulus. Di balik wajah datarnya, matanya mengawasi lekat setiap gerak-gerik sang gadis. Love mengedarkan pandangan, menyadari, berbagai sayatan cakar dan cabikan taring yang memenuhi bangkai ogre tersebut. Kesimpulannya jelas. Ada predator lain yang jauh lebih mengerikan berkeliaran bebas di hutan ini. Penyelidikan hari ini sudah melampaui ekspektasi. Sebaiknya kita mundur sekarang, usul Love penuh kehati-hatian. Lesto mengangguk, menyetujui opsi untuk segera kembali ke titik aman. Langkahnya terhenti. Love menahannya seraya menyodorkan sebuah botol kaca misterius. Pemuda itu mengambilnya, menatap cairan di dalamnya dengan sorot mata penuh tanda tanya. Senyum semanis madu tersungging di bibir gadis itu. Ini eliksir pemulih stamina, ucapnya. Demi keselamatan di perjalanan pulang, ia membujuk Lesto untuk segera menegaknya. Cairan itu mengalir ke tenggorokannya. Detik berikutnya, Lesto terbatuk keras. Napasnya tercekat mempertanyakan rasa ganjil yang menyengat. Alih-alih cemas, tawa Love justru meledak liar. Racikan gila apa ini? Geram Lesto. Gadis itu menatapnya remeh. Masih belum sadar juga, kau baru saja masuk perangkap. Bodoh sekali, menelan mentah-mentah sebotol. Racun pelumpuh saraf. Sungguh malang. Sembari menyibakkan rambut, wujud aslinya bangkit. Sepasang tanduk iblis mencuat tajam. Auranya berubah kelam, menuntut perhatian penuh dari sang mangsa. Namaku Liba, komandan elit dari Legiun Sang Raja Iblis. Malam ini, nyawamu ada di tanganku. Jadi, bagaimana sensasi kelumpuhan total itu merayapi nadimu? Keluargamu tak pernah mengajarkan kewaspadaan dasar? Ah, pantas saja. Garis keturunanmu memang cacat sejak awal. Anggap saja ini sebagai salam perpisahan menuju gerbang neraka. Sang iblis menyingkap tirai rencananya.
Insiden bentrokan antar monster selama ini, semuanya murni skenario panggung yang dirancang Liba demi membongkar potensi misterius Lesto. Dan hari ini, kau menggali kuburmu sendiri. Penjinak monster rendahan sepertimu memakai sihir rahasia untuk menumbangkan ogre, bukan? Liba nyaris membongkar seluruh motif aslinya, namun seringai angkuhnya memotong kalimat itu. Hanya itu yang perlu kau tahu, ucapnya meremehkan. Namun sebuah anomali terjadi. Di luar nalar sang iblis, pemuda itu berhenti merintih. Ia berdiri tegak, memancarkan ketenangan absolut. Sayang sekali, aku tak berselera meratapi nasib. Wajah Liba memucat pasi. Kepanikan meledak melihat buruannya bangkit tanpa celah. Secara logika, tubuh manusia itu harusnya kaku seperti batu selama setengah jam ke depan. Lesto menatapnya dingin. Sejak awal, racun murahannya tak pernah bekerja. Di tengah syok berat itu, layar pendar biru mendadak muncul. Panel sistem mendeklarasikan bahwa berkah naga telah aktif. Kemampuan pasif mutlak ini memberinya imunitas penuh terhadap efek kelumpuhan. Pasif legendaris itu menyimpan dua esensi. Pertama, penguasaan aliran mana tingkat dewa. Kedua, perisai absolut dari segala kutukan negatif. Trik picikan klasteri seperti itu hanya menggelitik sistem kekebalannya. Logika saja, orang gila mana yang asal menelan ramuan mencurigakan tanpa persiapan. Senyum tipis yang mematikan terukir di wajah Lesto. Maaf jika aku merusak euforiamu. Tapi sandiwara ini sudah terbaca sejak awal. Ia sengaja menari di atas telapak tangan musuh, memancing sang iblis membongkar topengnya sendiri, dan menjeratnya di zona mati tengah hutan ini. Rahang Liba menganga tak percaya. Rencana sempurnanya hancur berkeping-keping, mustahil serangga manusia ini bisa membaca otaknya. Rasionalitasnya menolak percaya. Jika pemuda ini tahu segalanya, Liba menantangnya untuk membuktikan saat itu juga. Lesto mematung. Sang iblis menuduhnya sekadar menggertak karena kebetulan. Selamat dari ancaman racun karena keberuntungan semata. Lesto akhirnya memecah keheningan. 1 milenium silam, kiamat kecil melanda. Perang suci pecah antara umat manusia dan legiun kegelapan. Kala itu, sang raja iblis memegang kendali mutlak. Hingga akhirnya, pahlawan legendaris bersama naga suci membalikan keadaan. Entitas kegelapan itu dihancurkan, jiwanya dikurung rapat, namun di ambang kehancurannya, sebuah sihir terlarang diaktifkan. Jiwa itu dicabik menjadi 10 pecahan. Serpihan inti yang dikenal sebagai fragmen jiwa Raja Iblis itu, dilemparkan menembus ruang dan waktu, mendarat tepat 1000 tahun kemudian. Parasit itu merasuki bayi-bayi tak berdosa secara acak, dan tugas legiun kalian hanyalah satu, memanen kembali, sisa nyawa itu demi kebangkitan sang majikan. Lesto membongkar identitasnya sebagai salah satu wadah kutukan. Terpapar energi iblis, kemampuan penjinaknya yang remeh bermutasi menjadi kekuatan mengerikan. Dominasi absolut atas para monster tercipta. Melihat bangkai ogre tadi, keraguanmu sirna. Ambisimu kini hanyalah membedah tubuhku dan merampas fragmen dewamu kembali, benar? Itulah alasan mengapa kau hanya memakai racun saraf rendahan. Bukan ledakan mematikan. Kau gemetar ketakutan, khawatir wadahnya hancur dan membuat fragmen itu menguap sia-sia. Sebelum sempat kau ekstraksi. Analisis yang sempurna, bukan? Wahai Nona Liba, komandan terlemah yang menduduki posisi paling dasar di rantai makanan Legiun Iblis, ejek Lesto telak. Fakta telanjang itu menghantam mental Liba layaknya palu raksasa. Sang iblis melolong histeris, menuntut dari mana Lesto mengetahui semua itu. Dengan raut datar, Lesto membatin. Alasannya sangat sederhana. Di dunia game masa lalunya, wanita inilah yang menghabisi nyawa karakternya. Dendam kesumat atas musuh fatal itu mustahil terhapus. Saat sosok Love pertama kali muncul, Lesto nyaris membeku, mati-matian menahan umpatan menanyakan apa tujuan iblis ini. Dalam alur cerita aslinya, setelah sukses merampok fragmen jiwa, arogansi Liba menembus langit, makhluk itu dengan serakah melahap. Kekuatan murni sang raja, lalu menantang kelompok protagonis secara frontal. Berkat dorongan energi itu, level kekuatannya memang meledak sesaat hingga menyentuh batas kelas tingkat S. Namun wadah fisiknya terlalu rapuh. Energi absolut itu merobeknya dari dalam. Sang komandan meledak berkeping-keping, menciptakan adegan kematian yang luar biasa absurd. Sekaligus estetis. Tragedi berdarah itu melambungkan popularitasnya sebagai bahan lelucon penggemar. Mengingat kembali julukan konyol akibat blunder fatal tersebut, entah kenapa ada secercah rasa nostalgia.
Napas Liba memburu, memancarkan aura membunuh yang pekat. Ini peringatan terakhir. Dari mana kau tahu semua ini? Rahasia ini hanya boleh disentuh oleh lingkaran elit terdalam Legiun Iblis. Lesto menatapnya datar, lalu melemparkan ejekan mematikan. Cukup itu saja yang bisa kukatakan. Sekarang, ratapilah nasib sialmu. Kalimat ikoniknya dibalas telak. Harga diri sang iblis hancur lebur. Sembari memancarkan niat membunuh, ia bersumpah akan menyiksa Lesto hingga kematian terasa bagaikan sebuah. Jika dia lengah, wanita iblis ini akan menyerap habis energi kehidupannya. Lesto menajamkan instingnya. Kekuatan unik ini adalah ancaman mutlak. Lesto tersenyum sinis. Sihir transisi, kan? Wajah Liba langsung berkedut kesal. Tutup mulutmu, serangga. Jangan berani-berani menyela perkataanku, bentaknya murka. Harga dirinya terluka. Bagaimana mungkin manusia rendahan tahu rahasianya? Niat membunuh memancar dari tubuh Liba. Puluhan pedang sihir melayang di udara. Matilah kau, bajingan kecil. Keringat dingin menetes di pelipis Lesto. Neraka yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sambil menghindari hujan pedang beruntun, Lesto menyadari satu kesalahan fatalnya. Obrolan tadi nyaris membuatnya kehilangan fokus. Ini bukan pertarungan biasa. Di depannya berdiri sang jenderal Raja Iblis. Satu kedipan mata saja bisa berujung maut. Fokus, Lesto, fokus. Dalam memori gamenya, Liba adalah anomali tingkat A yang mematikan. Meski tubuh fisiknya rapuh seperti kaca, ancaman wanita ini jauh melampaui monster ogre sebelumnya. Kelemahan fisiknya tertutupi sempurna oleh kemampuan sihir manipulasi yang benar-benar di luar nalar. Hujan serangan ajaib terus menggempur tanpa henti. Mata Lesto menganalisis setiap pola. Sihir transisi sebuah kekuatan absolut untuk memanipulasi struktur materi, mengubah mana menjadi senjata mematikan, atau menghancurkan benda fisik menjadi debu energi. Hukum pertukaran setara tidak berlaku baginya. Singkatnya, jika Lesto terkena serangan itu tanpa perisai mana, tubuhnya akan menguap menjadi ketiadaan, kematian instan tanpa sisa. Pantas saja dia menyandang gelar jenderal. Pasukan Raja Iblis. Liba mendeci sinis, meleset ya? Boleh juga refleksmu, tikus kecil. Darah segar menetes dari leher Lesto. Pertarungan solo sama saja dengan bunuh diri. Lesto segera memanggil Guerel ke medan tempur. Senyum arogan Liba makin melebar. Oh, butuh bantuan peliharaan sekarang? Satu anjing kampung tidak akan mengubah takdir kematianmu. Rahang Lesto mengeras menahan amarah. Otaknya berputar cepat mencari celah kemenangan. Kuncinya hanya satu, pertarungan jarak dekat. Meski risikonya setara dengan melompat ke jurang. Lesto berteriak keras. Guerel, jaga jarak aman, jangan sampai tersentuh. Sentuhan sekecil apapun berarti kematian mutlak dalam 5 detik. Mode bertahan penuh diaktifkan. Melihat tarian menghindar Lesto, Liba mendengus dingin. Langkah kakimu boleh juga, tapi kau membuatku sangat muak. Lesto membalas dengan senyum provokatif, pujian jenderal sungguh mengharukan. Provokasi berhasil. Aura Liba meledak, melepaskan ratusan badai pedang. Tutup mulut manismu itu. Raung Liba ganas. Lesto dan Guerel menari di antara hujan kematian. Pertahanan mereka mulai terkoyak. Bertahan terus-menerus bukan pilihan. Jarak ini adalah neraka bagi mereka berdua. Harus ada yang memecah formasi lawan. Detik berikutnya, Guerel melontarkan tebasan tornado angin pemusnah. Liba tertawa meremehkan. Sihir klastri ini mau menembus perisaiku. Gelombang angin ditangkis dengan santai. Namun di balik sisa angin itu, bayangan Lesto melesat secepat kilat. Mata Liba membelalak kaget. Berani-beraninya kau masuk ke area mautku? Lesto tidak peduli. Pedangnya berayun membelah udara. Aku hanya perlu menebas tanpa menyentuhmu. Di tengah pertarungan hidup dan mati ini, bayangan latihan brutal bersama Nona Aruna melintas di benaknya. Lupakan daya hancur. Kecepatan adalah segalanya. 1 detik jeda berarti kematian. Liba memblokir serangan beruntun Lesto dengan tameng sihirnya. Hatinya dipenuhi rasa muak. Bocah ini menyembunyikan taringnya, gaya bertarungnya beda drastis, batin Liba frustrasi. Iblis itu mulai kehilangan kesabaran. Sementara itu, Lesto menyadari betul, senjata mematikan musuhnya murni berasal dari rentetan proyektil sihir. Daya hancurnya bisa meratakan gunung. Namun, di zona pertarungan jarak sangat dekat ini, Lesto memiliki peluang mutlak untuk memenggal kepalanya. Panik, Liba memunculkan dinding mana berlapis-lapis.
Lesto memfokuskan seluruh auranya. Ini saatnya penentuan. Rencana pengeroyokan Guerel gagal total. Ribuan bilah pedang mana mendadak muncul di atas langit. Liba mengamuk. Serangan area sapu bersih diluncurkan ke segala arah. Lesto dan Guerel dipaksa mundur secara paksa. Liba melayang dengan aura iblis membara. Kau pikir trik murahanmu bisa membunuhku? Ratusan senjata maut kembali tercipta. Aku adalah jenderal kehancuran, bukan penyihir amatiran, raungnya menggema. Hujan pedang melesat membelah bumi. Sambil menahan benturan dahsyat, Lesto menyadari satu hal. Penyihir biasa pasti sudah mati jika didekati sedekat itu, tapi manipulasi materi tanpa mantra ini adalah zona kekuasaan absolut milik Jenderal Liba. Persetan dengan pertahanan absolutnya, teriak Lesto garang. Ayo serang terus dari zona ini. Tarian pedang dan pusaran angin bersatu menghantam dari dua arah. Di jarak kematian ini, tak ada ruang untuk bernapas. Satu kedipan berujung pada kebinasaan. Wajah sombong. Liba luntur, tergantikan oleh kepanikan yang nyata. Sebanyak apapun mana monster itu, batas proses otaknya pasti ada. Strategi Lesto jelas. Beri tekanan bertubi-tubi sampai mentok. Tunggu satu momen fatal. Di mana wanita iblis itu melakukan blunder besar. Lingkaran sihir angin meledak dari tangan Lesto. Senyum congkak kembali terukir di wajah Liba. Adu sihir denganku? Sungguh langkah bodoh. Tapi target Lesto bukanlah Liba. Ledakan menghantam bumi. Awan debu raksasa menyelimuti medan pertempuran dalam sekejap. Pandangan terblokir total. Taktik kabut asap murahan, batin Liba meremehkan. Tapi saat bayangan Lesto menyergap di balik debu, aura kegelapan memancar dari tubuh sang jenderal. Alarm bahaya meraung di kepala Lesto. Mundur sekarang juga. Energi iblis membelah lautan debu. Atmosfer mendadak berat menekan paru-paru. Mata Liba berkilat haus darah. Transformasi ekstrem. Sang ratu sihir. Udara membeku. Keringat menetes dari dagu Lesto. Sial. Monster itu memanggil wujud terburuknya. Jantungnya berdegup gila. Ini adalah fase akhir bos di dunia game. Sang ratu sihir telah bangkit. Seluruh mananya meledak keluar, membentuk zirah kehancuran yang menyelimuti wujud aslinya. Armor maut pembawa bencana. Segala hal yang menyentuhnya akan hancur menjadi partikel sihir. Kartu as paling mematikan telah keluar. Dengan senyum mengerikan, Liba mendesis. Kukira kau hanya hama biasa, ternyata kau cukup menghiburku. Kuda-kuda Lesto terkunci rapat, serangan pertama akan menentukan segalanya. Tanpa ragu, Lesto memicu sihirnya. Ledakan udara tingkat tinggi melesat brutal. Boom! Tapi nol kerusakan. Tawa iblis Liba, menggema ke angkasa. Oh, mau merusak wajah cantikku? Betapa kasarnya. Guerel melolong tak percaya. Serangan mereka seperti menabrak gunung baja. Sialan, goresan pun tak ada, umpat Lesto. Dalam mode ratu sihir, pertahanannya adalah kemutlakan tanpa celah. Hukum sihir tak lagi berlaku padanya. Liba merentangkan tangan dengan angkuh. Upayamu sungguh menyedihkan. Bulu kuduk Lesto berdiri sempurna. Dia berteriak sekuat tenaga, Guerel, hindari kontak fisik apapun. Satu sentuhan ringan, kita lenyap dari dunia ini, paru-parunya terbakar. Database memori gamenya berputar mencari celah. Pecahan jiwa Raja Iblis itu bereaksi liar. Kekuatan Liba akan meledak tak terkendali hingga mencapai batas klimaksnya. Jika waktu itu tiba sang ratu sihir akan hancur lebur berkeping-keping, namun tanpa pecahan relik itu, skenario terburuk takkan terjadi. Meski begitu, wujud ratu sihir ini, hawa pembunuhnya saja sudah melahap habis. Lautan mana di sekitarnya? Tanpa artefak itu, kekuatannya jauh di bawah versi aslinya. Pasti ada celah kehancuran. Liba seketika menerjang. Dengan buas. Tapi karakter utama melesat bagai kilat. Langkah angin, serunya bangga. Aura badai membalut kakinya, sebuah teknik tingkat tinggi dari sihir. Manipulasi gravitasi. Ditambah fisik supernya, kecepatan tempurnya kini tak tertandingi. Sang Ratu Iblis menatap tajam. Boleh juga nyalimu, tapi, apa kau sungguh berpikir bisa lari? Ratusan tombak energi meledak dari segala penjuru. Sang protagonis menggertakkan gigi, mengira serangan maut itu mirip dengan zirah pemusnah. Berbekal insting tajam, ia menghindari badai sihir tersebut. Sang penyihir tersenyum angkuh. Cambuk ini adalah nyawaku, satu goresan saja, kalian akan hancur. Keringat dingin menetes. Jumlah serangannya terlalu gila.
Tapi tunggu, kepadatan mana di setiap cambuknya ternyata sangat lemah. Insting tempurnya menyala. Kibasan jubahnya menciptakan pusaran angin, mementalkan telak serangan musuh hingga menghancurkan hutan di belakang. Senyum tipis mengembang. Tebakanku tepat, jubah sihirku jauh lebih absolut. Liba mendecih kesal. Itu hanya sihir kecilku. Tapi lumayan juga kau bisa menangkisnya. Semudah itu, aura mematikan kembali meledak di sekeliling sang ratu. Keberuntunganmu habis sampai di sini. Rasakan keputusasaan sejati, badai cambuk. Kembali mengamuk, namun tak menyentuh sehelai rambut pun. Bertahanlah, jangan gegabah, teriak Lesto. Guerel menyusutkan wujudnya, melompat lincah menghindari maut. Tatapan sang protagonis menajam. Mode ratu sihir ini layaknya pedang bermata dua. Teknik pembawa petir yang membakar lautan mana. Waktu adalah senjata mereka. Semakin lama, energi iblis itu akan kering kerontang. Tapi ada satu aturan mutlak, satu kesalahan kecil saja, nyawa melayang. Perlombaan stamina yang sangat brutal pun dimulai. Sang iblis tertawa merendahkan. Menyedihkan. Kalian kini tak lebih dari tikus, yang berlari menunggu ajal. Berlututlah, dan sambut kematianmu. Napas mereka mulai memburu tajam. Kelelahan ekstrem melanda. Melihat mangsanya melemah, sang penyihir tersenyum sinis. Susah sekali menahan hasrat untuk menghancurkan kalian berkeping-keping. Aku butuh artefak itu, tapi sisa tenaga kalian pasti sudah terkuras habis. Omong kosong. Nafasmu sendiri sudah di ujung tanduk, balas sang karakter utama. Senyum sang ratu melebar. Tebakan yang cerdas. Menghadapi kalian memang boros mana. Namun, itu lebih dari cukup untuk melenyapkan ampas seperti kalian. Bermimpi menungguku kehabisan mana. Taktik yang sangat naif. Kalian lupa, ada jurang dimensi kekuatan yang takkan pernah bisa kalian seberangi. Takdir kematian kalian sudah tertulis dengan darah sejak pertarungan ini. Dimulai. Fakta yang menyesakan. Karakter utama membenarkan itu. Saat mana mereka menyentuh batas kritis, sang jenderal iblis masih memiliki lautan energi. Jika badai serangannya datang lagi, kehancuran total adalah akhirnya. Namun senyum tipis terukir. Jaring perangkapnya telah menutup sempurna. Ia menatap sang iblis santai. Boleh aku melempar satu pertanyaan terakhir? Sang ratu menyeringai angkuh. Sebuah kehormatan untuk jiwa yang akan binasa. Bertanyalah, selagi suasana hatiku masih indah. Ingat ucapanku tadi? Aku yang telah membaca seluruh alur busukmu sengaja masuk ke dalam jebakan ini. Sang jenderal mendengus remeh. Melihat gerak-gerik menyedihkanmu, sepertinya itu benar. Lalu apa untungnya bagimu? Mata sang protagonis menyala tajam. Alasannya sangat sederhana, karena ini adalah rute kemenangan mutlakku. Fakta terungkap. Jika identitas aslinya terbongkar lebih awal, sang ratu pasti akan bermanuver mematikan. Apabila instingnya mencium bahaya, ia akan menggunakan mode ratu sihir murni untuk kabur. Mustahil mengejarnya, karena itulah jebakan ini ditarik ke wilayah kekuasaannya. Sang penyihir tertawa sinis. Menarik musuh ke medan yang kau kenal? Trik murahan macam apa itu? Tidak ada lagi keajaiban yang bisa menolongmu. Lesto menyeringai tajam. Analisis yang payah, kau buta akan satu kebenaran fatal. Coba pikir, bagaimana kapten kami bisa menangkis kutukan kelumpuhanmu? Apa cuma karena hoki? Karakter utama tersenyum penuh intimidasi. Sang ratu tersentak keras, aura arogansinya retak seketika. Omong kosong apa yang sedang kau bualkan? Cuma kebal racun rendahan, kau pikir itu bisa mengubah takdir kematianmu? Tatapan dingin membalas telak. Rahasia terbesarnya adalah perlindungan absolut penguasa wilayah. Kroco iblis sepertimu harusnya tunduk pada raja sejati daratan ini. Pucat pasi. Wajah sang ratu dilanda ketakutan yang mencekik. Apa yang kau ocehkan? Keparat. Entitas dengan berkah perisai semutlak itu, di zona kematian ini hanyalah dek. Bayangan supermasif tiba-tiba menelan cahaya di atas kepalanya. Ia gemetar ketakutan. Mungkinkah naga hitam? Protagonis menyeringai buas. Selamat datang di sarang naga hitam. Ia membatin takjub. Evolusi Guerel membuatnya makin raksasa. Dari wujud 10 meter, kini menjulang brutal hingga 15 meter. Menengok ke belakang, saat sang iblis menyamar jadi naif bernama Liba. Karakter utama, dengan insting dewanya, telah membaca taring tersembunyi musuh.
Ia segera menyusun serangan balik mematikan. Bahaya terbesarnya adalah, jika rahasia kelas penjinaknya terbongkar, musuh bisa melarikan diri dan melaporkan ancaman ini ke markas pusat Raja Iblis. Mengingat levelnya sekarang, karakter utama akan hancur lebur jika berhadapan dengan komandan petinggi lainnya. Tak ada pilihan, iblis wanita ini harus musnah, dihilangkan dari sejarah, malam ini juga. Namun, targetnya luar biasa licin. Dalam alur permainannya, jenderal ini hanya turun tangan jika seluruh peliharaan pemain telah tewas. Terbukti jelas, kecerdasannya dalam bertahan. Setajam silet. 100% perhitungan kemenangan adalah syarat mutlaknya untuk menyerang. Catatan rekam jejak sistem pun mendeskripsikan entitas dengan arogansi selangit, namun sangat terobsesi dengan nyawanya sendiri. Karena itulah, saat serangan monster raksasa terjadi, sang protagonis dengan brilian mengikuti sandiwara murahan sang iblis. Alih-alih mundur atau pamer kekuatan, ia sengaja menyegel eksistensi sang naga. Tujuannya, menciptakan panggung ilusi pertarungan skuad yang seimbang. Ia ikut berdarah-darah di garis depan, menjual drama kemenangan yang didapat dengan perjuangan maut. Ini adalah skema dewa. Sandiwara ini bukan cuma pamer bakat penjinak aneh, melainkan cuci otak absolut agar Liba percaya. Itulah batas maksimal kekuatannya. Dan bingo, sang ratu masuk ke dalam jaring laba-laba. Ia melempar racun kelumpuhan pamungkas karena percaya diri, yakin 100%, kemenangan telah digenggamnya. Dengan sombong merobek topeng, menantang maut, hingga membakar habis kartu as rahasianya, mode Ratu Sihir. Padahal semua pergerakan heroik musuh ini, murni dikendalikan telapak tangan protagonis. Sebuah skenario kematian sempurna dari sang penakluk alur cerita yang paham sifat asli musuhnya. Sang master strategi. Benturan dengan ogre itu menciptakan sebuah momentum krusial. Melalui ikatan jiwa sihir penjinaknya, dia memanggil sang naga, Guerel. Guerel menekan auranya dalam bayang-bayang, menunggu saat yang paling tepat. Semua ini dirancang untuk eksekusi mati sang iblis. Hanya demi detik penentuan inilah, kekuatan naga itu dipanggil. Iblis wanita itu pasti sudah menyadarinya, bukan? Bahwa sang naga hitam pekat ini tunduk pada Lesto. Jika iblis itu berani mengklaim gelar Ratu Sihir, maka Lesto akan menghancurkannya sebagai sang raja sihir sejati. Liebe memanggil pelindung zirah kehancuran dengan wajah pucat pasi, menolak percaya pada kenyataan. Detik berikutnya, sang naga melepaskan pusaran napas naga pembawa kiamat. Mana mungkin manusia rendahan bisa menundukkan seekor naga? Teriak Liebe histeris. Tangannya gemetar menahan terjangan energi tersebut. Kepanikannya memuncak tajam. Sialan. Logika macam apa ini? Ledakan memekakan telinga merobek udara. Pertahanan Liebe hancur lebur bersama tenaga sihirnya. Dia bergumam putus asa. Inikah teror sesungguhnya dari sang raja sihir? Tatapan Lesto menajam. Zirah kehancuran itu memang luar biasa karena mampu menahan amukan api Guerel. Namun, sisa tenaga iblis itu sudah menguap habis. Dia takkan sanggup menghadapi kepungan tiga arah. Sang jenderal iblis memutar balik, lari terbirit-birit menolak mati konyol di tangan sekumpulan monster buas. Lesto menyeringai dingin. Reaksi pengecut itu sudah terbaca. Dia pun meneriakkan komando eksekusi. Peliharaannya melesat mengapit dari dua arah bak kilat. Liebe berputar putus asa, memaksakan diri menangkis cakar-cakar maut sambil mengumpat keras. Kalian semua ini benar-benar hama pengganggu. Dengan keringat dingin, dia meyakinkan diri bahwa pertahanannya mutlak tak tertembus. Namun, Lesto membungkam arogansi tersebut. Menatap sang jenderal, Lesto menjatuhkan vonisnya, kisahmu akan berakhir di tempat ini. Hina dan murka, Liebe memekik gila, omong kosong apa itu? Serangan rendahanmu takkan menggoresku. Tanpa buang waktu berdebat, Lesto memejamkan mata dan mengalirkan pusaran mana murni ke bilah pedangnya. Ini bukan sekadar elemen angin biasa. Ini adalah wujud mana padat yang ditekan hingga menyentuh batas absolut. Lapis demi lapis, aura kehancuran menyelimuti bilah pedang Lesto bagai badai yang terkurung. Pertahanan bukan lagi prioritasnya. Seluruh sisa kehidupan dan kekuatan sihirnya dipertaruhkan dalam satu ayunan pembawa maut ini. Merasakan tekanan aura itu, jiwa Liebe gemetar ketakutan. Aura pedang macam apa itu? Jeritnya didera panik. Apa yang mau kau perbuat? Mengabaikan lolongan itu, Lesto terus memfokuskan pilar badai tepat di atas ujung pedangnya. Keyakinannya tak goyah. Daya ledak pedang badai ini mengimbangi amukan napas naga Guerel.
Bahkan, teror aslinya akan berlipat ganda ratusan kali berkat ayunan maut sang pendekar yang secepat kilat. Di arena pertumpahan darah ini, dia bukan hanya seorang penjinak, dia adalah pewaris pedang yang ditempa di neraka latihan ahli pedang terkuat, Aruna. Ini adalah kebanggaannya. Semenjak bereinkarnasi ke dunia kejam ini dengan tangan kosong, teknik inilah yang menemaninya bertahan hidup. Pada akhirnya, tebasan pedangnya adalah kawan yang paling tak pernah mengkhianati. Jika jubah angin adalah tarian presisi, maka jurus ini adalah inkarnasi kehancuran murni, sebuah tebasan absolut yang siap menyapu bersih seluruh arena dengan badai mematikan. Mata Liebe membelalak horor. Ia meronta tak terima bahwa Jenderal Elit Raja Iblis akan tewas menyedihkan di sini. Namun takdir berkata lain, Lesto mengayunkan tebasan mahakaryanya. Gelombang kebinasaan pun meledak. Sang badai kematian ini dijuluki pedang hurikan. Asap mengepul, dan tubuh Liebe kini terkapar mengenaskan. Namun keajaiban iblis membuatnya bernapas. Lesto tersenyum dingin, luar biasa. Ternyata kau keras kepala juga. Dengan sisa nyawa, Liebe mengancam panik, menyuruh pemuda itu berhenti melangkah. Jika sang jenderal tewas, dendam kesumat dari jenderal petinggi pasukan Raja Iblis lainnya akan memburu Lesto sampai ke ujung dunia. Senyum miring terukir di wajah Lesto. Omong kosong. Kau itu terasing di antara para jenderal lainnya. Kau datang menyusup sendirian, jadi tak ada satupun yang tahu kau mati di sini. Sambil terengah-engah putus asa, Liebe bergumam pasrah. Jadi kau benar-benar berniat mengeksekusiku, ya? Pemuda itu mengangguk. Jauh di sudut hatinya, ada rasa enggan memotong nyawa makhluk berwujud gadis manusia yang bisa diajak bicara ini. Sisa-sisa jiwa damainya dari negara asalnya masih membuat tangannya sedikit gemetar saat akan mencabut nyawa. Namun takdir isekai ini tak kenal ampun. Jika dia ingin selamat dari gelombang ancaman masa depan, bukan hanya iblis, pedangnya kelak harus siap menebas nyawa sesama manusia juga demi keadilan. Dan detik inilah mentalitas pembunuhnya harus diuji. Liebe yang sudah terkapar pasrah menatap langit, memejamkan mata dan berteriak, kalau begitu, segera renggut nyawaku dengan satu tebasan bersih. Harga diri iblisnya berkobar untuk terakhir kalinya. Ia mendeklarasikan gelar kebanggaannya sebagai Jenderal Raja Iblis. Pantang baginya untuk bersujud dan mengemis nyawa pada manusia yang telah menghancurkan martabat tempurnya. Bilah pedang kematian sudah menjulang. Namun, ayunan maut itu membeku secara dramatis ketika pendaran biru dari layar sistem tiba-tiba memblokir pandangannya. Layar holografik itu membocorkan jeritan batin Liebe yang menangis ampun. Di dalam kepalanya, ia mengumpat karena sok tegar, padahal jiwanya meronta ketakutan dan rela menjadi anjing penjaga asalkan kepalanya tidak terpisah dari leher. Pesan sistem bercahaya terang. Syarat penjinakan target telah terpenuhi. Eksekusi penjinakan? Mata Lesto terbelalak tak percaya. Sejak kapan kemampuan ini menembus batas untuk memperbudak ras iblis? Aturan gamenya sangat jelas. Sihir ini eksklusif untuk monster liar. Memang ada celah bug rahasia, namun 100% mustahil diterapkan pada entitas iblis tinggi. Tak pernah ada panduan menundukkan ras iblis di sana. Namun, tunggu. Kunci pertama memicu sistem ini adalah dominasi absolut lewat pertarungan. Masalahnya, kasta iblis adalah musuh tingkat bencana yang nyaris tak bisa disentuh manusia biasa. Secara logika awal game, kemampuan profesi penjinak untuk mengalahkan jenderal pasukan iblis sendirian adalah kemustahilan level dewa yang takkan pernah terjadi. Kunci kedua, kehendak mutlak target untuk tunduk tanpa syarat. Di tengah lamunan kalkulasi itu, Liebe yang kesal mendadak membentak, mempertanyakan kenapa manusia di hadapannya hanya terdiam seperti patung. Pemuda itu membuang napas panjang. Benar juga, ras iblis itu arogan hingga mati, menemukan Jenderal cengeng yang sudi membuang harga diri demi hidup seperti ini bagaikan jarum di tumpukan jerami. Tak heran anomali sejarah ini terjadi. Memendam panik, Jenderal wanita itu menantang gugup. Jika maut memang ujung takdirnya, ia menuntut tebasan pamungkas yang cepat tanpa ada rasa sakit sedikit pun. Tanpa kata, mata Lesto menusuk tajam. Otaknya berputar cepat. Hukum dunia nyata ini rupanya telah mendobrak batasan sistem game masa lalunya. Dia terlalu terpaku pada teori basi. Mungkinkah dia harus merengkuh anugerah sinting ini dan menjadikannya peliharaan? Tergiur insting gamer, kemampuan manipulasi wujud iblis ini adalah aset yang fantastis. Walau ada cacatnya, di mana efektivitas tipuan wujud akan merosot drastis jika menargetkan musuh dengan level kekuatan absolut di atasnya. Namun daya adaptasi skillnya terlalu sayang dibuang. Problematikanya,
Armada tempurnya saat ini sudah diisi sang naga. Kalau ditambah iblis ini, barisan belakang sihirnya akan kelebihan beban tanpa pertahanan fisik seimbang. Akan tetapi, saat cetak biru formasi masa depan terlintas di kepalanya, keberadaan utilitas Libe berpotensi menjadi roda penggerak taktis yang krusial untuk barisan monster buas incarannya nanti. Formasi jelas bukan halangan. Halawan terbesarnya hanyalah motif sejati sang jenderal. Lesto pantang memasukkan pedang bermata dua ke sarangnya, sebuah pengkhianatan yang siap menggorok lehernya saat terlelap. Lesto memecah keheningan maut itu dengan sebuah negosiasi. Nasib kepala Liebe akan ditentukan dari balasan yang keluar dari mulutnya. Iblis itu membuang muka angkuh, membalas sengit, omong kosong apa ini? Negosiasi konyol di ambang kematian? Apa menurutnya kehormatan iblis elit bisa dibeli semurah itu? Namun sebelum Lesto mengakhiri negosiasi, Liebe kilat memutar wajahnya sambil tersenyum semanis madu. Tapi karena aku iblis berhati sutra yang toleran, sebutkan saja syaratnya. Telingaku terbuka lebar mendengarkannya. Pemuda itu hanya bisa menahan napas menghadapi kemunafikan level dewa tersebut. Dengan sorot mata mengintimidasi, Lesto menusuk langsung ke inti permainan maut ini. Mari persingkat saja. Apa kau mau tunduk padaku? Sang iblis mengernyit bingung. Otaknya mendadak beku mencerna lamaran tak lazim itu. Lesto Albian melipat tangan, menyatakan rahasia semesta yang mengerikan. Ternyata rantai sihir perbudakanku ini sanggup menembus batas monstermu. Hukum mutlak ini juga mengikat para iblis. Jika Libasu ditunduk, sang tokoh utama siap menjadikannya bawahan setia. Mata iblis itu terbelalak kaget. Dalam benaknya, ia bergumam pelan, tawaran ini ternyata tidak seburuk dugaannya. Namun masalahnya, bisakah sang majikan mempercayai iblis ini? Ia bisa saja berpura-pura patuh, lalu menusuk dari belakang nanti. Rencana gila apa yang sedang tokoh utama pikirkan? Sang tokoh utama menatap tajam, menguji apakah iblis itu berani menolak. Padahal insting bertahan hidup Liba menjerit ingin menerima. Jelas sekali, hanya sisa harga diri busuknya yang menahan mulutnya untuk langsung merendah patuh. Tanpa ampun, ia memotong omong kosongnya. Kau mengigau, lupa alasan kekuatanmu hancur lebur di tanganku? Dengan nada dingin, ia mengancam punya mata dewa yang mampu menembus isi jiwa sang iblis. Perlawanan adalah kesia-siaan belaka. Jantung Liba seolah berhenti berdetak. Dengan keringat dingin bercucuran, ia berteriak panik, mustahil kau bisa melakukannya. Jika klaim itu nyata, sang iblis menantangnya menebak isi kepalanya detik ini juga. Tanpa ragu sedikit pun, ia membacakan setiap kata dari layar sistem. Rahasia terdalamnya dikuliti habis. Mentalnya hancur lebur, Liba menjerit histeris sambil memohon ampun agar siksaan itu dihentikan seketika. Di balik senyum liciknya, ia tahu dia tidak benar-benar memiliki kemampuan telepati mutlak. Namun, gertakan maut barusan sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan mental sang iblis hingga percaya sepenuhnya. Lagi pula tanpa telepati sekalipun, kontrak jiwa akan mengikat sang majikan dan monster tawanannya. Sama seperti sinkronisasinya dengan Guerel dulu, jiwa mereka terhubung erat, saling mendeteksi setiap emosi dan niat tersembunyi tanpa jeda. Hebatnya lagi, melalui rantai spiritual ini, sang majikan bisa menjatuhkan titah mutlak. Perintah gaib ini akan membelenggu total setiap pergerakan monster tawanannya tanpa ampun. Kekuatan pembelenggu ini sejatinya tidak berguna jika dilandasi kesetiaan mutlak seperti Garl dan Guerel. Namun dalam medan penuh kelicikan ini, otoritas absolut tersebut adalah kartu as paling mematikan yang ia miliki. Sekecil apapun niat khianat muncul, ia akan mendeteksinya seketika untuk menebasnya tanpa ampun. Dengan senyum mematikan, sang penakluk berkata pelan, "Ya. Kira-kira begitulah aturan utamanya. Kebohongan adalah kemustahilan bagi sang iblis. Satu langkah salah, kematian instan akan menjemputnya." Dihadapkan pada jurang keputusasaan ini, akankah Liba tunduk pada takdir? Mengumpulkan sisa keberaniannya, sang iblis berseru lantang bahwa ia menerima syarat itu. "Jika harus patuh, aku akan bersujud," teriaknya tanpa ragu. Kesepakatan tercapai. Demi menyambung nyawa, sang iblis rela menjadi pelayan hina yang melakukan apa saja. Sang penakluk melangkah maju, meletakkan tangan penguasanya di atas kepala iblis itu. Dengan aura raja ia bertitah, "Kubur masa lalumu, dan jadilah pedangku." Saat Liba menunduk pasrah, energi magis maha dahsyat meledak menyelimuti tubuh keduanya. Notifikasi sistem menggema, menandakan kontrak mutlak sukses 100%. Aliran mana dari sang pelayan baru merasuk ke setiap aliran darah sang majikan.
Sebagai hasilnya, teknik luar biasa bernama sihir transisi kini berada di genggamannya. Tak berhenti di situ, pencapaian menaklukkan monster ketiga memberikannya anugerah baru, kemampuan mimikri. Hanya dengan setetes mana, skill manipulasi ini mampu mengubah total wujud fisik monsternya, maupun sang penjinaknya sendiri. Liba menyeringai takjub melihat keajaiban ini. Majikan barunya bukan sekadar memonopoli sihir transisi, melainkan juga membangkitkan skill mimikri yang sangat langka dan mematikan. Sang penjinak tersadar, otoritas ilusi ini tidak terbatas pada budaknya saja. Ia bebas memanipulasi pigmen rambut, warna mata, hingga merekonstruksi wajahnya. Sayangnya, hukum ilusi ini punya batas mutlak, tak mampu meniru kerangka tubuh yang proporsinya terpaut jauh dari aslinya. Rencana-rencana licik mulai bermunculan untuk memanfaatkan ilusi ini, sementara itu, Liba memegangi kepalanya yang berdenyut ngilu. Ia meratapi takdir tragisnya, sama sekali tak menyangka keangkuhannya harus hancur menjadi sekadar babu rendahan. Tampaknya sang monster masih memproses kejatuhan harga dirinya, namun biar waktu yang menjinakkannya sepenuhnya. Jauh di lubuk hati, sang penjinak juga masih kewalahan mencerna rentetan anugerah ini. Tapi persetan dengan itu, prioritas bertahan hidupnya jauh lebih mendesak. Ia lalu menatap sosok Guerel dan Garl. Dengan senyum hangat, ia berterima kasih atas kesetiaan mereka di medan darah ini. Ia mengakui tanpa ragu, kemenangan mustahil ini diraih murni berkat kekuatan tempur kedua pelindungnya. Mengepakkan sayapnya, sang naga melesat membelah langit. Sang majikan melambai untuk pamit, lalu memerintahkan formasi kembali ke markas. Tiba-tiba, sebuah bentakan keras menembus telinga Liba, membuat sang iblis malang melompat ngeri layaknya tersambar petir. Keparat, jangan sembarangan menyeret tanduk kebanggaanku. Jerit Liba murka bercampur pasrah. Sepanjang langkah membelah hutan mematikan, wajah iblis itu ditekuk kesal. Sambil terus mengumpat dalam hati, ia meratapi nasib sialnya yang dipaksa turun kasta menjadi jongos. Ekor mata sang penjinak melirik tajam. Benar, iblis ini telah tunduk sepenuhnya. Namun teka-teki terbesarnya saat ini adalah, bagaimana cara menyembunyikan eksistensi kegelapan ini di sampingnya. Meski rantai spiritual mampu membelenggu setiap langkah sang iblis, ia menolak bertaruh nyawa dengan membiarkannya jauh dari pantauan. Ancaman sabotase, kebodohan fatal yang memicu kecurigaan, atau skenario terburuk lainnya mengintai bagai bom waktu. Menatap langit sambil memeras otak, ia bergumam pelan. Solusi paling instan adalah menyegel sang iblis ke dalam ruang penyimpanan dimensi, persis seperti kandang anjing milik Garl. Mendengar rencana durjana itu, urat nadi Liba langsung menegang. Keparat, masa iblis sepertiku harus membusuk di kandang anjing, amuknya keras. Merasa dihina, Garl memamerkan taringnya dan mengaum brutal. Nyali Liba langsung menciut, berkeringat dingin ia membatin, anjing gila ini kerasukan apa? Lesto melempar senyum sinis yang menusuk tulang. Jadi kau memilih membeku di hutan kematian ini? Dengan wajah ditekuk amarah tertahan, Liba menyemburkan protesnya. Demi dewa, tidur di penginapan kota adalah hak dasar yang jauh lebih beradab. Ia hanya bisa menghela napas melihat keangkuhan tawanan ini, mengabaikan candaan tadi. Jika ruang dimensi ditolak, maka satu-satunya jalan adalah menyusupkan Liba ke dalam jantung markas. Tapi masalahnya, skenario licik apa yang bisa menipu kewaspadaan mematikan ayah angkatnya? Kilatan ingatan menyambar benaknya. Bukankah iblis ini yang meracuni pikiran tua bangka itu saat merekrut pembunuh bayaran? Liba mengangguk menyeringai, membongkar fakta bahwa sihir transisi miliknya telah memutarbalikkan realita di balik layar. Roda gigi di otak Lesto berputar liar. Misteri terkuak. Kekuatan mengerikan sihir transisi bukan sekadar alat pembantaian, melainkan manipulasi tanpa batas yang bisa memutarbalikkan keadaan dalam skenario mematikan apapun. Contohnya teknik penyelarasan gelombang. Penggunanya mampu meretas frekuensi sihir dan menyinkronkannya ke dalam jiwa target secara sempurna. Lewat ilmu hitam ini, pikiran target dikorupsi perlahan. Mereka akan dimanipulasi layaknya boneka, tanpa pernah memicu insting perlawanan sedikit pun. Benar-benar sebuah trik yang keji. Terbukti saat ogre raksasa itu mengamuk, sihir inilah yang membakar insting haus darahnya. Begitu pula pada Gatau. Manipulasi tak kasat mata meracuni logikanya, menyulap ide menyewa Algojo menjadi tawaran emas yang langsung disetujuinya tanpa ragu. Terornya tak berhenti di situ. Tragedi kota kemarin membuktikan, sihir ini mampu menyamarkan aura monster sepenuhnya hingga menyatu dengan alam. Mereka bergerak layaknya bayangan gaib yang lolos dari segala radar musuh. Sang pewaris sangat paham ayah angkatnya selalu mengintainya. Namun,
Menyewa algojo kematian adalah kelicikan yang tak disangka. Fakta gelap ini akhirnya menjawab, mengapa tokoh asli di cerita ini berakhir sebagai seorang psikopat dengan mental hancur berkeping-keping. Sorot mata Lesto menajam tajam. Ia mendecih dingin, jika tua bangka itu berani bermain kotor, maka aku akan membalas kelicikannya dengan penderitaan yang setimpal. Begitu kaki mereka kembali menginjak markas utama, sandiwara mematikan pun dimulai. Lesto langsung menghadap Gatau, memasang topeng kepolosan sambil memberi laporan palsu, mengklaim penjelajahan di jantung hutan berjalan tanpa secercah bahaya pun. Wajah Gatau langsung menggelap melihat mangsanya pulang tanpa goresan. Dengan aura permusuhan kental, ia menahan Liba untuk diinterogasi. Begitu pertunjukan dusta itu berakhir, sang iblis buru-buru keluar, lalu menunduk memohon ampun pada majikan aslinya. Bersandar dalam bayangan lorong, Lesto menatapnya mengintimidasi. Jadi, bagaimana panggung sandiwaranya? Sambil menyeringai sangat lebar, Liba berbisik kalau sang mangsa menelan umpan itu bulat-bulat persis seperti rencana awal. Plot penipuannya sungguh sempurna. Kepada Gatau, ia berdalih pertahanan Lesto terlalu absolut, menutup segala celah pembunuhan. Sebagai alibi, si iblis pura-pura menawarkan diri menjadi pengawal Lesto. Tujuannya memenangkan kepercayaan penuh sebelum menusukkan belati kematian. Dan begitu pertahanannya hancur berkeping, barulah tebasan maut akan mengeksekusinya di kesempatan paling berdarah itu. Di bawah titah sang majikan, gelombang manipulasi sihir transisi meretas pikiran Gatau. Tua bangka itu menelan kebohongan tanpa perlawanan, membuat si iblis mendecih kecewa karena terlalu mudah. Lesto tersenyum puas. Langkah skakmat berhasil. Kini, Liba punya panggung resmi untuk menetap satu atap dengannya di markas musuh. Sang pewaris sangat sadar, cepat atau lambat rubah tua Gatau pasti akan kembali mencurigainya. Tapi itu bukan ancaman. Saat hari itu tiba, Lesto hanya perlu meracik taktik busuk yang jauh lebih mematikan untuk membungkamnya. Roda waktu berputar. Di tengah taman kediaman, amarah kepala pelayan meledak layaknya petir. Dasar jongos baru. Harus berapa kali kuperingatkan sampai otakmu mengerti? Raungnya ganas. Dengan wajah semrawut layaknya mayat hidup, Liba menyahut muak, iya, Nyonya Tili cerewet, tanah sialan ini harus kuapakan lagi sekarang? Tentu saja menyapu harus pakai sapu. Tili si pelayan memarahi kelakuannya. Kalau tumpukan cucian itu tidak segera diurus, semuanya takkan pernah kering. Lesto hanya menyeringai geli melihat keributan itu. Ah, drama harian dimulai lagi, batinnya santai. Sang gadis iblis kini terpaksa menyamar menjadi pelayan pribadinya. Sialnya, dia malah dibebani setumpuk tugas tambahan. Memalingkan wajah dengan raut penuh amarah, ia merutu kesal. Kenapa makhluk sekuat dirinya harus tunduk pada pekerjaan rendahan ini? Tatapan tajam sang pelayan senior langsung menusuknya. Kau berani mengeluh? Sang iblis menelan amarahnya dan mengelak panik. Lesto terkekeh dalam hati, ternyata dia cukup ceroboh juga. Omelan panjang pun meledak soal tata krama menghormati senior. Tak mau ikut campur, Lesto segera berbalik dan pamit untuk sesi latihannya. Sepanjang lorong, senyum tipis tak lepas dari wajahnya. Meski iblis itu patuh pada perintah mutlaknya untuk menahan diri, aura frustrasi jelas memancar kuat darinya. Masuk akal. Bagaimanapun juga dia adalah mantan jenderal Raja Iblis yang ditakuti. Lesto mulai berpikir mencari cara membuang stres pelayannya itu, hingga sebuah suara menghentikan langkahnya. Ia menoleh dan menemukan Rain menatapnya ragu. Rain, sapanya hangat. Ya, itu adalah adik perempuan kandungnya. Terpaut jarak usia 1 tahun, mengalir darah dari ibu yang sama di nadi mereka. Sang mendiang istri kedua. Dalam naskah asli game ini, eksistensi Rain hanyalah bayangan karakter sampingan. Sungguh kejutan besar gadis pemalu itu berani menyapanya lebih dulu. Kenyataannya, sebelum jiwa Lesto mengambil alih tubuh ini, tali persaudaraan mereka sedingin es. Tidak ada kehangatan sama sekali di antara keduanya. Lebih parahnya lagi, setiap kali Rain menatap dengan penuh harap, sosok Lesto yang asli selalu menepisnya dengan dinding keangkuhan. Bahkan setelah reinkarnasinya, kutukan tradisi klan Albion tetap mengikat, hanya jiwa yang telah melewati ritual wahyu ilahi yang pantas duduk di meja perjamuan utama. Tembok pemisah itu membuat waktu dan pertemuan mereka terputus total. Menghela napas panjang, Lesto melembutkan suaranya. Rain, apa ada sesuatu yang mengganggumu? Jari-jari Rain saling meremas gugup. Dengan suara bergetar, ia mengungkit desas-desus yang mengguncang kediaman mereka. Rumor epik tentang kakaknya yang sukses membungkam kesombongan Tuan Edward dan Sidward,
Berita tentang aliansinya bersama Putri Charlotte, hingga pembantaian monster di pusat kota. Mata Rain berkaca-kaca menahan tekad. Aku ingin kuat sepertimu, Kak. Tolong ajari aku jalan pedang itu. Lesto tertegun sejenak. Kenapa harus aku? Tanyanya heran. Wajah Rain memerah karena panik, lalu dengan kejujuran yang lugu ia berbisik bahwa kakaknya adalah sosok paling luar biasa. Sosok tangguh yang menolak tunduk pada keputusasaan, melawan segala rintangan yang menghadang. Itulah alasan api tekadnya menyala. Sadar telah bicara terlalu jauh, gadis itu buru-buru menunduk dan meminta maaf. Senyum sehangat mentari pagi terukir di wajah Lesto. Tidak apa-apa, kakak mengerti. Namun di balik senyum itu, hatinya miris. Nasib Rain di neraka klan ini sama hancurnya dengan dirinya.